Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas menjalani kehidupan kita di hari ini. Semoga hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan berbagai aktivitas yang diridhoinya sebagai bekal terbaik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita bermohon semoga Allah berkenan memberikan hidayah, kekuatan kepada saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, agar lisannya bisa kuat mengucapkan syahadat, hatinya mantap untuk berikrar kembali kepada fitrah sehingga bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat dan kembali kepadanya. Pun demikian dengan para pelaku maksiat siapapun itu dan dimungkinkan kita termasuk di dalamnya. Semoga dilembutkan hatinya untuk bertaubat dan kembali meniti jalan kebaikan, hayatan thayyibah, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik dalam berkehidupan. Demi itu, insya Allah kita akan selalu berikhtiar menyusun amal saleh, menguatkan dengan pengetahuan, dan di antara pokok pengetahuan yang dapat menguatkan keyakinan kita kepada Allah sehingga dengan itu melahirkan amal-amal kebaikan yang paripurna adalah ilmu akidah, atau juga dikenal dengan ilmu tauhid atau fiqhul akbar. Alhamdulillah, dari sekian pembahasan yang telah kita kaji bersama, telah sampai kita kepada subtopik tentang simpul-simpul iman yang terkait dengan bab pokok akidah atau dikenal juga dengan dasar-dasar atau pondasi keimanan yang lebih populer disebut dengan rukun iman. Telah kita bahas pada bagian yang kedua, yaitu mengimani segala hal yang terkait dengan malaikat. Ya, kita telah bahas Jibril dengan segala tugasnya, Mikail dan ragam-ragam kewenangannya yang Allah kemudian perkenankan. Lalu Israfil, juga Malakul Maut atau juga yang dikenal dengan Israel. Kita telah turunkan beberapa pembahasannya. Selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan kita pada kesempatan hari ini untuk menyempurnakan bahasan tentang malaikat dan segala yang terkait dengannya. Lalu kita mengambil lawannya untuk mengetahui lebih jauh dan meningkatkan kewaspadaan kita dalam menjalani kehidupan. Setelah itu kita lanjutkan pada simpul berikutnya sampai dengan selesai pondasi iman dan meneruskan kepada pokok-pokok yang lain. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam upaya manusia untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keterkaitan dengan sifat Rahman dan Rahim ya Allah, sifat kasih yang sangat dalam yang tidak memiliki batas, kemudian juga sayang yang sangat luar biasa yang tiada bertepi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan support penuh terhadap kita hamba-hambanya yang menjalankan misi kehidupan di muka bumi ini. Dalam itulah kemudian Allah menugaskan hamba-hamba tertentu yang diberikan kewenangan yang disebut dengan malak dan jamaknya malaikat. Di antara tugasnya adalah mensupport segala kegiatan manusia yang terkait dengan penghambaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara ritual ataupun dalam rangka memakmurkan misi kehidupannya di muka bumi ini. Di antara sekian banyak malaikat telah kita uraikan, baik itu Jibril yang memberikan tugas pokoknya yaitu mengantarkan dan memberikan wahyu kepada setiap rasul yang diutus di muka bumi dan puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga malaikat Mikail yang terkait dengan pemberian rahmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala atau mencurahkan keberkahan dan rizki. Telah kita uraikan keduanya, ragam-ragamnya, termasuk juga tempat-tempat, ruang, serta waktu yang memungkinkan kita mendapatkan curahan-curahan dari hukum yang telah Allah tetapkan, baik berupa rahmat, pun demikian juga keberkahan serta rizki, atau bahkan keadaan malaikat Jibril, Ruhul Amin yang memimpin para malaikat yang setahun sekali turun khususnya di malam Al-Qadar di waktu Ramadan itu, dan telah kita bahas bagaimana kita memanfaatkan waktu dimaksud. Kemudian juga telah kita bahas tentang Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk meniup as-sur yang kita istilahkan dengan sasakala kehidupan universal yang tatkala itu ditiup maka selesai seluruh aspek kehidupan yang berlangsung
di universe, di alam semesta ini, untuk kita kembali kepada Allah. Dan itu uniknya, pembuktiannya bahkan dibuktikan secara ilmiah. Ya, di abad kekinian kita telah memasuki abad 21 dan Masya Allah ya dibuktikan sendiri oleh temuan-temuan yang bahkan berlangsung umumnya di tangan non-muslim. Ya, dengan cara itulah kemudian satu ayat dalam Al-Quran sangat terbukti kebenarannya, dan tentunya dengan itu semua bukan hanya diharapkan tapi seharusnya menjadi tanda-tanda yang sangat jelas untuk mengimani semua yang tertuang dalam Al-Quran, seperti janji Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Demikian Quran surah Fussilat surah 41 ayat 53 itu. Kami akan tampakkan dengan jelas tanda-tanda keagungan, kebesaran yang seharusnya menyadarkan dan mendekatkan setiap hamba kepada Allah, baik di alam semesta ataupun pada diri manusia itu sendiri, sampai mereka meyakini dengan sesungguhnya tanpa ragu sedikit pun bahwa semua yang disampaikan dalam Al-Quran adalah nyata kebenarannya. Seperti yang telah kita uraikan di surah Al-Haqqah surah ke-69 ayat 13 sampai dengan 14 itu ya, dan semua telah kita uraikan, kita bahas, dan terakhir pembahasan yang lalu dari sesi materi kita juga uraikan tentang malaikat Israel, malaikat maut yang ditunaikan juga dalam pesan-pesan ataupun bahkan kewenangan yang Allah berikan kepada malaikat ini untuk mencabut nyawa, memberikan kesan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi, hanya sementara, satu saat kita akan kembali. Maka harus ada kewaspadaan, harus ada semangat untuk meningkatkan ibadah, dan saat yang bersamaan juga berpikir mengingat kematian agar terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sekalian, ini indah sekali urutan-urutannya. Setelah kita menyadari bahwa hidup itu sementara, setelah kita menyadari saat kita akan meninggal, bahkan alam pun akan berakhir, ada rahmat yang potensinya diberikan tercurah kepada kita. Lantas bagaimana kita menyikapi kehidupan ini supaya benar-benar waspada, supaya benar-benar terukur, supaya betul-betul teratur? Maka diperkenalkanlah kepada kita tugas malaikat yang berikutnya, yang terkait dengan seluruh jejak-jejak kehidupan yang kita lalui, yang kita lakukan, baik sifat apalagi berbentuk sikap, dari mulai perkataan sampai ke perbuatan. Malaikat inilah yang kita akan turunkan pembahasannya di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat, yaitu malaikat yang kelima ya, dan nanti masuk yang keenam juga, pencatat amal. Ya, kita turunkan satu, malaikat Jibril yang terkait dengan wahyu, ya. Kemudian juga Mikail, ya. Kemudian juga Israfil. Ini sudah kita turunkan bahkan dengan dalil-dalil terkaitnya. Kemudian Malakul Maut. Ya, saya turunkan dengan bahasa Al-Qur'annya ya, Malakul Maut. Ini yang info Israiliyatnya dikenal juga dengan Israel atau Azrail. Ya. Kemudian yang kelima, nah ini yang pencatat amal. Pencatat amal ini kita sering kali disebutkan ya oleh baik anak-anak dari sejak kita kecil sampai dengan dewasa dengan nama Raqib. Ya. Kemudian juga Atid ya. Demikian ya. Jikalau ini kita sebutkan yang kelima, kadang ini dipecah menjadi 2, 5 dan 6 sininya ya. Ya. Ini kita sambungkan dengan pencatat amal. Ya. Dari mana tahunya? Nah, sekarang kita teruskan pembahasannya dan kita dalami dengan menurunkan dulu dalil-dalil terkait baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan kita juga akan coba dalami dan luaskan wawasan kita dengan membaca khazanah keilmuan yang disampaikan oleh para ulama kita, khususnya lewat kitab-kitab tafsir. Pertama, dalil terkait ini manhaj kita ya untuk belajar. Pertama, dalil terkait dengan malaikat pencatat amal. 1, Quran surah. Kalau saya sebutkan QS disingkatan dari Quran surah ya. Surah Kaf, surah 50. Surah Kaf, kemudian ayat 16 sampai 18. Baik. Kemudian yang kedua, kita ambil Quran surah ke-82. Baik, sudah. Surah ke-82 ayat 6. Kita ambil sampai 12. Kemudian juga 3, Quran surah 84
Ayat 6 juga. Ambil sampai 10 lah yang ini. Ini menarik nih, ayat 6 juga sama ya. Ini apa namanya? Ada kesesuaian sinergitas yang juga terkait dengan tugas-tugas malaikat pencatat amal ya. Baik, teman-teman sekalian, ini diantara dalil 3 ini dulu. Nanti kita akan kembangkan terkait dengan nama-namanya, pembahasannya sampai kita dapati nanti penguatan-penguatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bagian yang pertama ya. Sama-sama dibuka yang telah terhubung mushafnya, Qur'annya, surah ke-50, surah Qaf ya. Ayat 16 sampai dengan ayat 18 ya, supaya ngajinya kita tersambung ya. Bismillah. Sudah? Walaqad khalaqnal insana. Ada ayatnya? Baik, mari kita lihat dan bacakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada? Baik, itu 16. Kemudian 17-nya idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada? Nah, berikan tanda di situ ya. Ini yang tanda utamanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini langsung ada nama di situ, raqib dan atid. Jelas ya? Baik. Jadi nanti ada keterkaitan antara 16, kemudian 17 dan 18 di surah Qaf. Jadi kalau kita sering mendengar dari kecil malaikat raqib atid, malaikat raqib atid. Nah, ini ditemukan nanti dua nama ini yang sesungguhnya nanti berupa sifat pada asalnya. Ya, jadi dua ini asalnya berupa sifat ya. Sifat yang melekat pada tugas malaikat. Nanti di ayat ke-18-nya. Tapi korelasinya nanti akan tersambung ke ayat 17 dan ke ayat 16 sebelumnya. Jelas ya? Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin kaitkan pembahasan dengan yang sebelumnya, perhatikan alurnya baik-baik ya teman-teman sekalian. Supaya kita mengerti hubungannya kenapa tersusun seperti ini. Ya, bukan hanya kita diajari sewaktu kecil untuk menghafalkan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail kan. Kemudian bahkan kita ke Mungkar Nakir dulu ya. Mungkar Nakir ini menarik nih. Ya belum dicatat udah masuk kubur duluan gitu kan. Ya harusnya ke Raqib Atid dulu baru ke Mungkar Nakir ya. Baru kemudian selanjutnya gitu. Ini yang menarik, dari kecil kita sudah Izrail, Mungkar Nakir dulu, mungkin baru dicabut ditanya di dalam kubur gitu kan. Nah, sementara alurnya sebetulnya yang paling enak begini dulu nih. Setelah ancaman tentang kematian, kita kan pasti akan serius. Untuk menambah keseriusan itu seperti apa alurnya. Jadi kalau kita mau teruskan alurnya seperti ini, pembahasan tentang malaikat dan segala yang terkait dengannya, kan? Ya, ini pokok iman yang kedua. Pertama, ya, terkait dengan aspek kehidupan manusia, malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu untuk menguatkan risalah kenabian, ya, juga kerasulan, Rasul yang terakhir khusus Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa menetapkan kebenaran ya wahyu seorang Rasul, seorang Nabi, bagaimana menetapkan validitasnya untuk menentukan apakah ini benar Rasul atau tidak. Maka ini pokok acuannya adalah kepada wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril khususnya. Dan itu ada tanda-tanda tersendirinya, kan? Nah, nggak semua orang bisa mengatakan saya baru saja dapat wahyu dari malaikat Jibril. Tandanya apa? Dari mana tahunya itu malaikat Jibril? Kalau kita tidak pernah membahas tentang ini, kita nggak akan bisa memastikan. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari sebelum memulai bahasan-bahasan topiknya di kitab hadis beliau yang sangat populer, Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, itu memulai pembahasan pertamanya dengan kitab Bad'ul Wahyi, permulaan turunnya wahyu, dan menjelaskan tentang malaikat ini ya, termasuk nanti diverifikasi. Inilah indahnya. Bahkan diverifikasi ya oleh ulama-ulama yang ada pada saat itu, bahkan juga tokoh-tokoh ulama-ulama yang terkait dengan keyakinan-keyakinan yang didapati sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Baik itu yang diwariskan dari nabi-nabi sebelumnya, ya, Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Ismail terus sampai dengan ke Nabi Isa terakhir, tercantum dalam kitab-kitab mereka, ya, seperti disebutkan di Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 157, ya, disebutkan di situ alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban ya fi Taurati wal Injil. Jadi disebutkan bahkan di Taurat, di Injil disebutkan isyarat dan sebagainya sehingga mereka mengetahui pemuka-pemuka di Bani Israel, di Yahudi ya, Nasrani mengetahui tanda-tandanya. Karena itulah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran ini seperti Waraqah bin Naufal,
ya kemudian juga Buhaira dan sebagainya, begitu mendapati tanda-tanda pada Nabi Muhammad SAW, mereka menyimpulkan ini semua sesuai. Tandanya jelas semua sesuai, maka mereka beriman kepada Rasulullah SAW seperti yang diisyaratkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan tercantum dalam kitab-kitab yang mereka jaga. Ini verifikasinya bukan hanya didapati ya dalam kitab-kitab hadis, tapi dalam sejarah pun menetapkan itu. Jadi diakui ini. Ini untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan menunjukkan bahwa risalah beliau itu menyempurnakan risalah yang lalu dan ada keterkaitan, kesesuaian, nggak ada perubahan. Jadi bisa dikonfirmasi apa yang dibawa oleh Nabi Isa, ajarannya, akidahnya Islam. Yang dibawa Nabi Musa, akidahnya apa? Islam. Dibawa Nabi Ibrahim, akidahnya apa? Islam. Dan setiap Nabi akan mewariskan ya kepada umatnya masing-masing bahwa akan ada Nabi penutup, sifatnya begini, begini, dan begini. Itu sudah komitmen yang diambil oleh para Nabi ketika diutus, diangkat menjadi Rasul, berkomitmen kepada Allah. Di Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat 81. Ya, jelas. Jadi setiap nabi diangkat, rasul ditetapkan, mesti ada komitmen untuk menjelaskan kepada semua umatnya akan ada nabi penutup, siapa yang bersamaan dengan nabi itu mesti menolongnya, mesti membantunya. Termasuk nabi atau rasul itu sendiri. Kalau berkehidupan bersama nabi penutup ini mesti membantu menolongnya. Itu ada di Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya. Itu di mushaf standar paling kiri, agak ke tengah, agak ke bawah sedikit ya. Anda dapati itu. Jadi singkatnya adalah sebelum manusianya mendapatkan pedoman harus jelas dulu apakah memang Rasul yang dijadikan pedoman ini betul-betul Rasul atau bukan. Bagaimana standar menetapkan itu Rasul benar atau tidak? Malaikat ini salah satunya. Jelas ya? Baik, setelah itu kita mendapatkan ini, kita ikuti pedomannya. Ada lagi yang ditugaskan oleh Allah. Sepanjang manusia berkehidupan, ya, apalagi mampu mengikuti pedoman yang dibawa oleh Rasul, maka Allah menetapkan ada hukum umum, hukum khusus. Hukum umum yang berlaku bagi seluruh hamba tanpa kecuali, ya kan? Universal sifatnya. Yang hukum ini dibuat untuk menyadarkan hamba agar kembali kepada Allah. Jadi awas, jangan salah memahami, ya. Semua rizki itu rizki berpeluang didapati oleh orang beriman ataupun belum beriman. Cuma nanti perbedaannya di keberkahan. Jadi rizki diberikan untuk menyadarkan, semakin mendekatkan kepada Allah, untuk mengetahui. Makanya dapat uang, jalan, tiba-tiba ke Timur Tengah dengar azan, dapat hidayah, masuk Islam, ya kan? Ada lagi misalnya yang ingin tahu, pengen tahu, kan? Terus beli buku, beli ini, beli itu kan rezeki juga, ya. Dapat kenal dengan Allah, masuk Islam. Jadi rezeki yang diberikan, termasuk usia juga, termasuk aktivitas dalam berkehidupan. Pada akhirnya semua itu disiapkan oleh Allah untuk mengantarkan kita mendekat kepada Allah. Tinggal bagaimana hati kita bisa menerimanya, memutuskan apakah mengambil petunjuk dari jalan takwa atau mengikuti provokasi setan nantinya, ya. Maka hukum umum ini ditetapkan secara universal, ada juga yang khusus diberikan kepada orang beriman. Ya, sifatnya khusus. Karena itu di Al-Quran nanti ada panggilan yang sifatnya universal, ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kan? Ada yang sifatnya khusus. Ya, setelah dia menyatakan beriman, komitmen dengan keimanannya, maka ada panggilan yang menggunakan kata iman. Ya, panggilan menggunakan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, semua hal yang terkait dengan ini, sepanjang kita mengikuti hukum yang dibawa, pedoman dibawa oleh Nabi, oleh Rasul, ya kan? Ataupun secara umum berkehidupan, ya di semesta ini, kita yang di bumi ini, maka Allah tugaskan malaikat yang kedua, Mikail, untuk memberikan support berkehidupan berupa terkait dengan rahmat, ya kan? Kemudian keberkahan, dan juga yang terkait dengan rizki. Nah, nanti ada yang sifatnya umum, ya rahmat yang sifatnya umum, saling mengasihi, saling menolong dan sebagainya. Ya, bahkan orang beriman yang beriman ataupun yang belum beriman pun ya kan ada sifat mengasihinya, sifat menyayanginya, sifat berbagi. Itu hukum umum yang Allah terapkan. Tapi keberkahannya ini hanya terkait dengan keimanan. Ingat, berkah itu terkait dengan keimanan sifatnya, gitu kan? Nah, kemudian rezeki juga umum sifatnya. Cuma apakah rezeki itu berkah atau tidak? Nah, itu hal atau pembahasan yang lain. Nah, iman ini yang menjadikan segala hal terkait ini menjadi khusus, ya, baik percepatan, ketenangan, kenyamanan, ibadah, dan sebagainya. Segala hal yang ditugaskan terkait dengan rahmat, berkah, dan rizki, itu tugasnya Allah berikan kewenangan kepada malaikat Mikail dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Dan ini telah tuntas saya jelaskan, silahkan lihat di pertemuan sebelumnya. Anda cek di YouTube-nya yang Mira ya, Mira Institute. Itu satu-satu kita tampilkan setiap hari videonya. Satu untuk memudahkan evaluasi. Saya tidak perlu perpanjang kembali.
Ini saya telah jelaskan ruangnya, waktunya, kewenangan, dan sebagainya. Ini semua akan berlangsung terus sampai kehidupan ini berakhir. Ya, kehidupan berakhir. Bahkan didahulukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan satu getaran pada jiwa kita. Jangankan kamu pribadi gitu kan. Universe aja, ini kehidupan universal, semesta ini akan berakhir. Bahkan ditugaskan oleh Allah satu malaikat yang namanya Israfil, ya, untuk memberikan sebuah kesan yang kuat kepada kita tentang tugasnya, yaitu meniup satu sur, sasakala besar yang menghancurkan semua aspek terkait dengan kehidupan yang kita jalani di setiap titiknya. Baik di tempat kita, di bumi, titik yang kecil, sekian galaksi, semua planet, ya, dan asteroid, benda-benda langit yang lainnya, semua akan hancur seketika. Makanya disatukan 1, 2, 3 dalam doa Nabi itu setiap sholat malam, setiap minta kepada Allah. Yang saya sampaikan itu ya, pernah kita bahas, yang hadis riwayat Abu Daud, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Saya akan memberi kesan kepada kita, ya Allah, mohon jaga kan yang telah menetapkan, mengutus, memberi kewenangan kepada Jibril, Mikail, Israfil. Bahasa lainnya kan kita minta, ya Allah, Engkau yang mengatur langit, mengatur bumi, mengatur kehidupan. Hamba mohon ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk mengikuti pedoman berkehidupan yang Engkau turunkan petunjuknya lewat wahyu melalui malaikat Jibril itu. Kalau kita kepada Rasulullah SAW, ya Allah, bimbing hamba untuk mendapatkan rahmatmu, keberkahan dan rizkimu. Ya Allah, berikan kekuatan untuk menjalani kehidupan sehingga tidak mengalami dahsyatnya kehancuran yang akan berakhir dengan ditiupnya sekala oleh malaikat Israfil dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu, kalau orang kemudian menduga bahwa ini ditugaskan untuk meniup sasakala, kan? Ya, sebagai akhir dari kehidupan. Nah, ini kita istilahkan begini ya, yang kita menggunakan bahasa kita sur, gitu kan? Nah, lalu untuk memberikan efek kejut kepada diri kita pun sehingga tidak merasa nanti kan belum tahu juga berakhir. Ya, kalau berakhir kan kita sama-sama, gitu kan? Suka ada aja manusia kan yang begitu kan? Kalau berakhir kan kita sama-sama ini sama yang lain, maka Allah tegaskan kepada kita, ya belum tentu, karena setiap orang pun akan mengalami satu situasi khusus secara personal yang akan dialaminya. Kalau ini terkait dengan tadi aspek keimanan, ini terkait dengan aspek kematian. Kalau ini kiamat besar, ya kan? Kiamat kubra. Kalau ini kiamat sughra, ya, terkait dengan kematian. Ya, supaya kita tidak abai, ya. Kemudian juga merasa terlena dengan kehidupan, biarin aja lah, ntar juga dunia berakhir kan semua meninggal ini, nggak ada sisi lagi kehidupan. Nah, maka dikejutkan, diberikan efek kejut kepada diri kita supaya waspada. Belum tentu, jangan tunggu kehidupan berakhir, mungkin hidup kamu duluan yang berakhir. Ya, karena kita semua diikat dengan ajal, pasti akan tiba waktunya untuk kembali kepada Allah. Lalu diturunkan kemudian informasi kepada kita tentang tugas yang diberikan kepada malakul maut yang datang membawa kematian. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Quran surah 32 As-Sajdah di ayat yang ke-11. Ini juga sudah saya terangkan, ini menghadirkan kewaspadaan pada diri kita, hati-hati dalam bersikap. Ya, siapa tahu saat maksiat tiba-tiba meninggal, karena itu ingat kematian supaya nggak berbuat maksiat, semangat menunaikan ibadah sehingga saat meninggal bekal sudah cukup, ya kan? Waspada dengan provokasi keburukan sehingga nggak hilang amal, apalagi saat meninggal amalnya hilang. Nah, ini faidahnya mengingat kematian. Nah, setelah itu kita semakin semangat kan, ingin semangat mengerjakan amal saleh, mengumpulkan bekal-bekal baik, bekerja dalam kehidupan dunia kita, membawa misi risalah, kita pahami dengan baik. Nanti kita bahas aspek yang lanjutannya, jenis-jenis ibadah. Sehingga kita merasa memahami ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran. Nanti merawat anak ibadah, ya, interaksi suami istri ibadah, kemudian bekerja ibadah. Tapi bagaimana ilmunya? Ya, bagaimana informasi yang menjadikan semua itu ibadah sehingga kita menikmati semua aspek kehidupan. Jadi hidup itu bisa menyenangkan. Ya, Masya Allah, gimana caranya ngetik dapat pahala kan? Itu ada konsepsinya. Kalau mau lihat nanti karena ini perkara iman, urusannya terkait dengan alam gaib, nanti saat kembali kepada Allah akan ditampakkan. Makanya kita belajar tentang iman, tentang akidah supaya paham tentang ini untuk menguatkan keyakinan kita supaya nggak ragu. Kalau perkara iman itu setelah kematian terlihatnya. Ya, kalau ilmu bisa tampak sekarang, ya kan? Kalau iman itu nampaknya nanti di kemudian waktu, karena itu sifatnya gaib, diyakini oleh hati, karena nggak terlihat oleh kasat mata kita. Ya, beda dengan ilmu, terasakan oleh indera, terlihat oleh mata, sehingga seketika saat ini ada pun yang akan datang belum bisa kita ketahui. Makanya sifatnya prediktif. Ya, kembali ke sini, karena kita ingin semangat, ingin baik mengumpulkan semua amal-amal baik, ingin bekalnya kembali kepada Allah, maka Allah pun mensupport kembali kita untuk memberikan motivasi. Ya, baik, kamu ingin semangat, ingin bagus, ingin baik, gitu kan, dan sebagainya. Nah, sekarang dicatat untuk mengingatkan. Ya, maka Allah tugaskan kepada 2 malaikat,
untuk memberikan pendampingan, pencatatan, dan sifat rahman Allah, kasihnya yang tanpa batas itu menjadikan kita mendapat informasi. Mudah bagi Allah menetapkan, biarkan saja manusia. Ya, dia nggak tahu kalau dicatat amalnya akan ditampakkan kepadanya di hari kemudian. Ya, tapi karena kasih Allah yang begitu dalam untuk support kepada kita, supaya kita bisa berlomba mendapatkan kebaikan, ya, maka ditampilkan, diinfokan kepada kita. Hei, amal kamu dicatat. Ya, dan akan diinfokan kemudian hari. Saya ilustrasikan begini ya, dan walaysa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan apapun yang Allah tetapkan. Tapi saya ingin berikan satu pemahaman yang dekat sehingga kita mampu mengambil ini sebagai pijakan untuk bisa memahami dengan baik apa yang akan kita ulas ini. Anda bisa bayangkan begini. Kalau kita misalnya dalam bekerja di kantor nih teman-teman sekalian. Ini di kantor kita kerja. Itu setiap meja kita tuh dikasih 2 CCTV, kanan dengan kiri. Ya? Kemudian sebelum kita bekerja, masuk ruangan, pimpinan kita mengatakan kepada kita, semua pekerjaan kamu ya di sini itu akan diawasi oleh 2 CCTV. Itu kanan dengan kiri. Ya, ada kanan dengan kiri, itu sebelah kanan kiri itu CCTV semua. Dan semua yang kamu kerjakan, yang kamu tulis, yang kamu katakan dengan orang itu ada audionya juga sangat sensitif sekali. Apa yang kamu bicarakan langsung terdengar, kan? Nah, itu nanti ada mesin otomatis pencatat. Jadi setiap merekam itu tercatat apa pekerjaan kamu, setiap detiknya. Yang kamu kerjakan, yang kamu bicarakan dan sebagainya. Baik. Ya, kalau kamu mengerjakan yang baik-baik selama bekerja ini, catatannya akan ada nih, akan ditampilkan. Jadi setiap sebulan akan nampak kepada kamu, disampaikan. Ini begini. Kamu akan dapat reward begini. Ya, ini balasan untuk kamu kalau kamu kerjanya bagus, kata-katanya selalu bagus dan sebagainya. Ini, kamu akan dapat bonus sekian juta. Kamu akan dapat kenaikan promosi jabatan begini. Tapi kalau kamu misalnya pernah berkata yang tidak bagus, ya, atau bersikap yang tidak elok, atau menulis yang tidak benar, maka ini akan ada catatan jelek nih. Di CCTV ini akan nampak langsung tertuliskan. Ini akan mengurangi nih pendapatan kamu. Bahkan boleh jadi berakhir pada SP3 ya, dan sebagainya. Kira-kira kalau ada pernyataan demikian sebelum Anda bekerja memasuki ruangan, maka apa yang akan Anda kemudian lakukan? Bukankah kita akan semakin waspada? Dan saat bersamaan kita semakin semangat menjaga kebaikan karena tahu kalau mengerjakan yang baik, tulis yang baik, semangat kerja, tercatat, gaji naik nih. Bonus dapat, promosi jabatan dekat, gitu kan? Tapi kalau kita ya nekat mengerjakan sesuatu yang kurang bagus, tercatat dan ditampakkan kepada kita. Ya begitu bulannya nampak, ya ditampakkan hasilnya, disuruh baca deh. Nih hasil kamu nih, iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca nih hasil pekerjaan kamu selama sebulan. Contoh untuk kita ya. Lihat nih, ya kan? Ini yang kamu begini, ini begini. Maka apa yang telah kamu kerjakan itulah penilaian yang berlangsung selama ini. Ini hasilnya begini, hasilnya begini. Saya punya keyakinan yang sangat kuat kalau sistem seperti ini berlaku dalam kehidupan kita. Ya, dalam konteks pekerjaan kita, tentu kita akan sungguh-sungguh, serius, termotivasi, pengen nambah ini, pengen ini, dan takut mengerjakan yang jelek. Karena kenapa? Diawasi. Nah, suasana ini seharusnya dihadirkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya hanya seorang manusia, Adi Hidayat saja, menyampaikan begini, membuat sistem begini, dan Anda bekerja misalnya di tempat saya, Anda begitu serius, mengapa dengan pencipta kita, yang maha segalanya, yang menciptakan pimpinan kita, yang mengatur kita, dan kita meyakininya tanpa ragu. Bahkan kita akan meninggal menghadap kepadanya dan menerangkan kepada kita, bukankah firman-Nya itu yang paling nyata? Bukankah semua informasi yang bersumber dari Allah itu hak dan gak boleh kita ragu? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran itu bersumber dari Rabbmu, gak boleh kamu ragu sedikit pun. Ya kan? Jadi sekarang Allah yang menyampaikan di dalam setiap tata kelola kehidupan kita, baik beraktivitas itu dengan lisannya, dengan matanya, bahkan sampai ke ujung kakinya, untuk mensupport kita ya dengan cara memahami seperti tadi yang saya ilustrasikan, untuk mensupport kegiatan kita supaya kita yakin nih, oh kalau saya berbuat baik, ada yang mencatat amal saya, baik, meningkatkan, bahkan dijelaskan segini ukuran pahalanya, dapatnya begini, saksinya malaikat ini, tulisannya begini, dan akan ditampilkan di akhirat kelak untuk memberikan kesan kepada kita. Maka Allah tegaskan kemudian dengan menyampaikan kepada kita. Perhatikan Quran surah Qaf ayat 16 sampai dengan ayat 18. Walaqad khalaqnal insana. Ya. Waw, lam, qad, khalaqa. Ini telah saya terangkan. Al-insan. Nah, mohon izin tadi saya agak cepat menerangkan untuk membuka supaya cepat memberikan dampak pemahaman pada diri kita sehingga mengantarkan kita untuk mudah memahami apa yang saya akan ulas. Sekarang saya akan agak pelankan sedikit ya. Perhatikan baik-baik. Nih, walaqad, dan sungguh ya,
Ini menyambungkan, baik ini kalau kita mau buka ibtida bisa membuka suatu informasi yang baru. Kalau kita mau ataf menyambungkan sebelumnya juga bisa, tergantung konteks yang kita pahami. Yang saya mau garis bawahi ini, lam dengan qad. Lam itu huruf yang berfungsi untuk menguatkan satu informasi. Namanya taukid. Ya, harakatnya fathah, la. Jelas ya? Harakatnya fathah, sepanjang nggak bersambung dengan kata ganti. Kalau bersambung dengan kata ganti bisa beda. Ya biasanya kepemilikan. Kalau kita bersambung dengan kata ganti, kepemilikan. Misalnya, spidol ini punya dia. Hadzal qalam lahu. Ya, kalau pakai hu kan hu, hi, ya, kemudian ka, ki, laka. Hadzal qalam laka. Ini spidol punya kamu. Kalau itu kepemilikan. Ya, tapi kalau nggak bersambung dengan kata ganti, ya, kemudian juga dia pembuka di satu kalimat, ya, atau dia bersambung dengan huruf lain, itu fungsinya sebagai taukid, penguat. Di sini dia penguat. Ada kalimat bila disampaikan dengan satu di antara huruf taukid, huruf penguat, ini menunjukkan kesan bahwa informasi itu begitu penting sehingga harus menggunakan penguat untuk meyakinkan pada jiwa kita supaya tidak mengabaikan sedikit pun. Ya. Nanti bisa menggunakan inna, anna, lam gitu kan, atau menggunakan juga sumpah ya seperti waw sumpah, wal 'asr, wadduha gitu kan, wasyamsi wadduhaha dan sebagainya. Allah cukup menyampaikan biasa, sudah itu pasti kebenarannya. Tapi ketika bersumpah, ini menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Ya, sama dengan Anda mengatakan, "Ustadz, hari ini akan mengajar offline," misalnya kan di Jakarta. Lalu Anda berkata, "Masa sih?" Ya kan? Kan banyaknya online. Ya, sumpah deh demi Allah gitu kan. Nah, ketika Anda mengatakan demikian atau mengulang kalimat, ini menunjukkan sebuah kesan bahwa pendengarnya mesti Anda ingin yakinkan, benar-benar percaya, kan? Maka dari itu hukum yang ditafsir, kalau ada ayat dibuka dengan lam, itu sama sekali apalagi bagi kita yang telah beriman, nggak boleh ragu sedikit pun. Dan harus menyimak dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya. Kemudian pakai qad. Qad ini selain juga berfungsi taukid, berfungsi tahqiq. Ya. Untuk memberikan satu penguat yang berisi jaminan penuh, menjamin sesuatu dengan kuat. Ya, menjamin sesuatu dengan kuat. Sebetulnya kalau kita menggunakan lam, itu pun cukup. Ya, standar untuk menguatkan. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Lafi khusr, ya, la-nya itu satu, nggak pakai qad. Kalau kita mau pakai qad, ya kan, dengan tanpa lam pun bisa cukup. Ya, seperti qad aflahal mu'minun, nggak pakai lam kan? Tapi kalau lam dengan qad disatukan, artinya ada sesuatu yang sangat penting luar biasa. Sampai keduanya dihadirkan, laqad. Ya, seperti kita saat menghafal Al-Quran, kan 4 kali disebutkan. Di surah yang sama, Qaf. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Itu ayat yang menjamin begitu mudahnya Al-Quran untuk dihafal. Ya, tapi kan nggak semua orang punya keyakinan. Mudah loh, Allah menyampaikan mudah. Mudah gitu kan, begitu lihat mushafnya, oh tebal juga. Ya, karena itu digunakan lam dengan qad. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Pakai jaminan, saya jamin kata Allah, ya kan? Ya, saya tegaskan kepada menghafal Quran itu mudah, saking mudahnya yang kecil hafal. Ya, yang muda hafal, yang senior, yang sepuh hafal. Yang bahkan tertutup penglihatan dari maksiat yang kamu sebut gak bisa lihat itu juga hafal juga, ya kan? Ini saking mudahnya dalam dengan qad. Karena itu rumusnya kalau ada lam dengan qad gak boleh ragu sedikit pun. Makanya saat menghafal Quran gak boleh ragu. Harus yakin mudah, yakin mudah, yakin mudah. Kembali ke sini, ayat ini ingin memberikan kesan kepada kita. Informasi yang disampaikan di ayat ini mesti diyakini. Gak boleh ragu sedikit pun. Simak dengan baik. Ya, khalaqna, lihat pakai na. Khalaqa sudah saya jelaskan. Kalau ada kata khalaqa menunjuk kepada kewenangan Allah sebagai khalik, gitu kan? Kewenangan Allah sebagai khalik, jelas ya? Baik-baik teman-teman sekalian. Saya ulang. Kalau ada kata khalaqa menunjuk kewenangan Allah sebagai khalik, mencipta, kemudian kita makhluk, proses penciptaannya disebut dengan khalaq, ya, yang diciptakan disebut dengan makhluk, bawaannya disebut dengan apa? Akhlak, ya. Sebentar, sebelum saya teruskan ke sini, tadi saya slip of tongue ya, ayat 5 Quran surah 54 ya, yang tadi walaqad khalaqnal insan al-qamar. Yang ini Quran surah 50 Qaf. Yang tadi menghafal Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40 ya. Dan sama menggunakan lam dengan qad, laqad. Diperbaiki teman-teman. Tadi saya salah mengucapkan. Saya ingat yang menghafal Quran surah Al-Qamar, Quran surah 54, yang ini surah Qaf ya. Kembali. Khalaqa ini pakai na nih. Ini yang saya garis bawahi.
Na, ini singkatan dari nahnu. Ya. Kalau kita ingin singkat nahnu jadi na gitu kan, dan biasanya ada di ujung, di akhir. Ya, ini tipe pembelajaran untuk memudahkan. Na gitu kan. Nah, itu di ujung, itu maknanya nahnu, ya. Kalau kita bawa ke terjemahan biasa artinya kami. Tapi kalau kita ingin menggunakan ilmu balaghah untuk memaknai Al-Qur'an, ya, kalau menafsirkan atau memaknai Al-Qur'an bukan dengan terjemahan biasa karena tinggi sifat bahasa Al-Qur'an. Na di sini, teman-teman, itu fungsinya dua. Satu, li ta'zimin nafsi. Dan kedua, ta'zimi sya'ni. Ta'zimi sya'ni. Ya, saya ingin tunjukkan kedalaman bahasa Al-Quran ya. Ini ragu, jangan pernah terdapat dalam diri kita, harus yakin tanpa ragu, qad dijamin, ya kan? Kemudian menggunakan bentuk ta'zimin nafsi, kemudian ta'zimi sya'ni. Ta'zimin nafsi adalah hal yang menunjuk pada keagungan Allah. Jadi kalau sudah ta'zimun nafsi berarti mencakup semua hal yang terkait dengan keagungan Allah. Asmaul husnanya, sifatul uliyanya, semua yang terkait ya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimi sya'ni itu menunjukkan satu hal yang penting, yang istimewa, yang agung. Ya kan? Yang saking pentingnya Allah bahkan sampai menghadirkan keagungan zatnya. Ya, paham di sini ya? Biasanya kalau sudah menggunakan na itu informasi yang disampaikan tidak biasa. Ya, saking kita diminta untuk fokus sampai Allah menghadirkan keagungan zatnya, menyampaikan keagungan dirinya untuk menunjukkan informasi begitu penting. Kamu simak, jangan sampai kamu luput, jangan sampai kamu nggak mendapatkan bagian dari manfaatnya. Ya, karena itu setiap kita mendapatkan yang menggunakan bentuk na begini dengan konsepsi ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni, isinya pasti beda ya dengan yang lain. Seperti surah Al-Qadar itu, surah 97. Ya, kan banyak menggunakan na di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Saking pentingnya malam Al-Qadar, di situ menggunakan taukid inna, pakai na 2 kali, ya kan? Inna anzalna, ya. Ini diantaranya. Penurunan Al-Quran juga ya menggunakan na. Inna nahnu, sudah inna pakai nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 9. Menghafalnya pakai na juga. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal bim muddakir. Quran surah 54. Yang tadi saya sampaikan ayat 17, 22, 32, 40. Nah, ini seakan memberikan kesan begini. Perhatikan baik-baik. Fokus ya. Dan sungguh jangan ragu sama sekali. Ya kan? Aku jamin, kata Allah, demi keagunganku. Jelas? Perhatikan baik-baik. Dan sungguh, dan sungguh, jangan ragu sama sekali. Qad, ya kan? Aku jamin, khalaqna, demi keagunganku. Ada informasi yang aku akan sampaikan begitu penting. Apa itu? Ya kan? Baik, perhatikan baik-baik. Khalaqnal insana, demi keagunganku, ya, yang telah menciptakan manusia. Nih, yang beraktivitas itu, yang menata kehidupannya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kalau disebutkan insan, ini menunjukkan manusia terkait dengan totalitas aktivitasnya. Totalitas aktivitas. Ya, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Nanti ada ins menunjuk kepada sifat harmoni, kelembutan, tampilannya yang baik, gitu kan? Kemudian nanti ada bashar, ya, menunjukkan sifat halusnya dari tampilan fisiknya, kulitnya yang baik, dibedakan dengan makhluk lain lebih halus. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan nafsu, itu bashar. Ada sifat sosial, ada Bani Adam, genealoginya dan sebagainya. Tapi kalau disebutkan insan, ini menunjuk pada totalitas aktivitas. Jadi kalau kita disebutkan kata insan, ini artinya kita ditunjuk oleh Allah, ya kan? Disebutkan langsung dalam Al-Quran yang memberikan kesan penguatan kepada tatanan aktivitas kita dalam keseharian. Ya, yang dikerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita. Nah, itu mesti benar. Makanya ketika turun surah Al-Asr, ya, memberikan kesempatan kita untuk beraktivitas, disebutkan kemudian kalimat insannya. Wal 'asr, demi waktu yang aku berikan kesempatan pada manusia untuk dimanfaatkan beraktivitas. Innal insana, sungguh manusia yang menjalani aktivitas itu, memanfaatkan waktu dimaksud, lafi khusr, berpeluang rugi kalau nggak memanfaatkan waktu itu dengan baik dalam aktivitasnya.
24 jam dikasih, ya kan? Ada yang 20 jam bermanfaat, berarti 4 jamnya kan tidak, ya kan? Ada yang 23 jam, 1 jamnya kan tidak. Ini bagaimana caranya? Semua waktunya bermanfaat. Kan? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, seperti yang pernah saya jelaskan, tata itu dengan iman dan amal saleh. Jadi kalau kita tunjukkan ke sini, perhatikan baik-baik. Dan sungguh jangan pernah ragu, kan? Aku jamin, khalaqnal insana, sungguh demi keagunganku yang telah menciptakan manusia sehingga dia bisa beraktivitas itu. Perhatikan ya. Sungguh demi keagunganku yang telah menciptakan manusia sehingga dia dapat beraktivitas dari waktu yang aku berikan, kan? Perhatikan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan semua aktivitas yang dikerjakan oleh manusia, ini yang mau disampaikan. Jangan ragu, ya, dengan ada jaminan Allah di sini menghadirkan keagungannya, jangan pernah kita ragu sedikit pun. Apa itu? Kata Allah, semua aktivitasnya, jangankan yang ia kerjakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, apa yang dibisikkan hatinya pun aku tahu. Jelas ya? Apa yang dibisikkan hatinya pun aku tahu. Ya, dari bisikan hatinya pun, ya, Allah mengetahui. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan menggunakan na lagi, bentuknya fi'il mudhari, terus. Jadi sampai kapanpun hatinya berbisik. Ya, kan kita sering mendengar suara hati kan? Kadang berdiskusi dengan diri kita sendiri. Nah, Allah ingin menegaskan kepada kita, jangan kan kita bersikap, melihat, mendengar, berekspresi, ngambil, atau mukul, atau jalan kemanapun. Itu baru suara hati saja. Allah sudah tahu getaran jiwa kita. Ya, makanya nanti tingkat kesolehan itu menentukan. Kalau getaran jiwanya didominasi oleh sifat takwa, yang pernah saya terangkan, takwanya tinggi, itu baru bergetar sedikit, minta sesuatu sudah dikabulkan sebelum lisannya bicara. Makanya ada hamba-hamba soleh, baru tersirat dalam benaknya saja, itu Allah berikan, sepanjang jadi kebutuhan untuk dirinya. Ya, dan mengandung nilai maslahat. Itu ada yang demikian, bergantung nanti ikhtiar kita dalam berlatih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pembahasannya berbeda, bukan aspek yang itu yang ingin dibicarakan. Allah ingin menggambarkan kepada kita, perhatikan baik-baik. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi qalbuhu wa nafsuhu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Perhatikan baik-baik. Nafas disebutkannya bukan qalbu tapi nafsu. Di nafas ini ada apa? Ada takwa, ada fujur. Ya, saya agak pelan-pelan. Kembali ke Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mohon izin sedikit ya, saya ingatkan ini agak dalam kajiannya. Ya, saya bermohon pada Allah semoga dimudahkan untuk menyampaikan. Ini agak dalam. Nah, ini ada keterkaitan dengan beberapa ayat. Jadi mohon fokus ya, baik-baik. Saya juga akan betul-betul mencoba fokus kepada esensi, tidak terlampau melebar. Perhatikan baik-baik. Saya ulang ya. Walaqad khalaqnal insana. Dan sungguh, jangan pernah ragu. Aku jamin, ku berikan sebuah kepastian, kan? Baik, khalaqnal insana, demi keagunganku yang telah menciptakan manusia sehingga dia dapat beraktivitas secara total, menjalani kehidupan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan demi keagunganku aku akan terus mengetahui sampai kapanpun ya apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Ini hu-nya kembali kepada insan. Semua getaran jiwa yang keluar yang dari jiwa itulah kemudian memberikan bimbingan kepada tubuh fisik untuk beraktivitas, berperilaku. Kan konsepsinya begini. Ya, setiap informasi yang masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam jiwa kita, ya di kolbu itu ada nafas, ini unsur kehidupannya. Kemudian di sini ada takwa dengan fujur. Ya, Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang positif, yang kebaikan, ini yang supportnya terlihat negatif tapi untuk sebetulnya katalis ke sini. Seperti pernah saya terangkan. Di semua informasi yang kita terima untuk bersikap dan sebagainya masuk ke sini dulu. Nanti apakah masuknya ke jiwa takwa atau fujur? Ya, yang paling kuat begitu masuk ke sini, kalau takwanya kuat, ini akan merespon. Misal, kita mendengar sesuatu, itu kan kalimat, ya kalimat yang tidak bagus, takwanya kuat, maka akan memerintahkan pada lisan kita, jangan begitu, hentikan, itu nggak bagus. Itu keluar. Kita mendengar azan, jiwa takwa kita mengatakan sudah azan, cepat siap-siap, ya kan? Dan sebagainya. Walaupun di sisi lain mungkin ini akan berbisik, tapi kalau ini kuat, ya ini akan tertutup.
Kan baru adzan, belum qomat. Jiwa takwa akan bicara lagi, kalau kau meninggal bagaimana saat adzan? Terus gitu, ya. Makanya dia selalu bergolak. Pergolakan itu disebut dengan kolbu namanya. Apa kaitan dengan ini? Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat ya dengan mereka. Maksudnya pengetahuan Allah itu sangat dalam, bahkan lebih dalam ya, lebih lekat dibandingkan dengan urat leher manusia sendiri, urat kehidupannya. Jadi karena Allah yang menciptakan kehidupan, maka Allah sangat menegaskan kepada kita, ya jangankan apa yang kamu pikirkan, jangankan apa yang kamu katakan, urat kehidupan kamu saja, saya sangat tahu apa isinya, kata Allah tuh, karena saya yang menciptakan. Ya. Nah, karena Allah sudah menegaskan seperti ini, apa kaitan dengan pembahasan kita? Sifat Rahman Allah menjadikan kasihnya yang dalam, menginginkan kita itu mendapatkan kebaikan dalam hidup. Makanya tinggal kita ikuti. Ya. Allah ingin berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan support. Karena ini sifat baik, qad aflaha man zakkaha, yang diharapkan dapat tumbuh, karena itu dilatih lewat amal soleh supaya ini muncul. Dan cahaya iman datang dari sini. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ini dari sini datangnya. Maka Allah tugaskan malaikat kan untuk mensupport. Ayo support, teruskan. Sedangkan yang paling menarik apa? Sedangkan malaikat itu bahan dasar penciptaannya cahaya, nur, sifatnya takwa. Ya. Maka untuk mensupport kegiatan ini, takwanya supaya muncul, sekaligus menekan yang fujur supaya tidak mendominasi, wa qad khaba man dassaha, maka Allah tugaskan 2 malaikat. Ya, yang memberikan penilaian terhadap sistem kerja takwa dan fujur ini. Jelas ya? 2 malaikat ditugaskan. Dari mana tahu 2 malaikat ditugaskan? Ayo teruskan ayat 17-nya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani. Tuh. 'Anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani. Awas, ketika 2 malaikat itu bertalaqi. Apa tuh? Talaqi itu apa tuh? Ya, talaqi itu asal katanya dalam bahasa Arab, nanti kita baca tafsir. Asal katanya dalam bahasa Arab, talaqi itu mengambil sesuatu secara langsung dari tangan. Talaqi itu asalnya mengambil sesuatu secara langsung dari tangan. Ya, makanya dari kalimat ini kalau misalnya ada ini spidol nih ya, ini ada sesuatu benda nih, diberikan. Langsung diambil dari tangan orang pertama begini. Itu talaqi namanya. Asal katanya. Ya. Ya, dari kata liqa, perjumpaan yang erat, talaqqa ya talaqi, ambil langsung. Kemudian dimaknai juga dengan makna kiasan. Segala yang diambil secara langsung, baik berupa perkataannya atau perbuatannya atau yang menempel dalam dirinya disebut dengan talaqi. Makanya Al-Quran kalau ngambil langsung dari lisan guru berhadapan dengannya, ya kan kita nggak ngambil benda yang nampak, materi yang nampak begini, tapi kita ngambil bacaannya dari lisan gurunya, ya. Guru membacakan, kita ambil. Guru bacakan, kita ambil. Ambil kemudian apa yang dibacakan guru, kita serap, kita bacakan kembali. Itu pun talaqi. Karena itu ada metode menghafal Quran dengan menggunakan talaqi. Kan? Ada metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan metode talaqi. Saya mau talaqi Quran dulu, saya mau talaqi hadis dulu, saya mau talaqi fikih dulu. Artinya apa? Mengambil secara langsung dari guru. Ya, dari lisannya, baik berupa pembicaraannya, ilmunya dituliskan, atau bahkan guru ngasih kitab kita ambil. Itu talaqi namanya. Jadi mengambil semua yang terkait dari apa yang melekat kepada diri objek, ya, kemudian kita ambil secara langsung, ya, itu talaqi namanya. Jelas ya? Baik. Karena itu, ketika Allah kemudian menetapkan dengan firman-Nya menggunakan diksi idh yatalaqqal mutalaqqiyani, Allahu akbar. Artinya apa? Malaikat ini akan selalu hadir mendampingi kita dan mengambil semua apa yang melekat pada kita yang ketika itu dikeluarkan. Ya, baik itu yang diucapkan, ambil langsung. Kan? Kemudian apa yang dikerjakan, ini yang dikerjakan, baik, ambil langsung. Yang jelek juga, didokumentasikan. Semua yang keluar dari ekspresi diri kita. Ya, yang dibicarakan, yang dikerjakan, yang dilihat dengan mata, kemudian masuk ke dalam hati. Karena ini kan ditujukan oleh Allah untuk mensupport ini. Jadi yang satu tugasnya, ya, perhatikan baik-baik kalimatnya tuh. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini, kanan, ini ilustrasinya terkait dengan jiwa takwa. Wa 'anil shimali, fujur. Qa'id. Qa'id itu asalnya dari kata qa'ada. Ya, qa'ada itu artinya berpindah dari satu kegiatan yang sifatnya tinggi seperti berdiri ke duduk untuk menunjukkan sifat lekat. Ya, sifat lekat. Beda dengan jalasa.
Jalasa itu dari posisi rendah ke posisi tinggi. Misalnya saya di bawah nih di lantai, pindah ke kursi. Ya, untuk menunjukkan perpindahan satu yang terhormat. Ya, naik, ada perubahan kenaikan. Ya, tempatnya disebut majlis. Makanya ilmu tempatnya disebut majlis, majlis ilmu. Jamaknya majalis, majalisul ilmi. Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 11, kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kenapa tempat ilmu disebut majlis? Memberikan isyarat kalau belajar ke tempat-tempat pengetahuan, carilah tempat yang bisa mengangkat derajat kalian. Kehormatan kalian naik. Ya, naik, baik iman ataupun ilmunya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena itu kita namakan majlis ulama. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada ulama-ulama yang menunjukkan kepada kita bimbingan-bimbingan yang dengan itu kita terangkat kehormatan kita. Nyampaikan pengetahuan, menguatkan iman dan sebagainya. Jelas ya? Baik, balik ke sini. Qaid itu menunjukkan sifat lekat. Artinya dua malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk melekat terus pada setiap hamba. Melekat. Apa yang dibicarakan hamba talaqi, ambil. Apa yang dikerjakan hamba, ambil. Dengan ambil. Hai. Apa yang diambil? Respon apa yang diberikan? Nah, kalau kita kembalikan ke sini, anil yamini wa anil shimali qa'id, ini konsisten terus, ya, melekat kepada setiap hamba untuk mengawasi dua hal ini. Ya, awalnya dia mensupport tuh. Support supaya yang takwa ini hadir. Jadi begitu ada kebaikan, ini support. Begitu ada kejelekan, dia mengingatkan, jangan. Ya, jangan lakukan. Ya, walaupun nanti ada provokasi, tapi akan ada penahan, jangan lakukan, jangan kerjakan gitu. Ya, bahkan mencela kalau dilakukan. Makanya kan kalau kita ingin, bukan kita ya, kalau ada misalnya, kita nggak perlu ikutan. Kalau ada orang-orang yang terdorong untuk berbuat jelek karena keadaan tertentu, ya masuk ke masjid begitu keluar, itu sepatu tuh, kayaknya punya kamu yang itu deh. Mirip-mirip, kayaknya punya kamu deh, padahal punya orang, gitu kan? Karena kita ke masjid pakai sendal, bukan pakai sepatu. Sepatu ada di rumah misalnya kan. Tapi dia dorong begitu untuk dipakai. Maka ada sisi lain dari hati kita mengatakan, itu bukan punya kamu. Kan itu bukan punya kamu. Punya kamu spesifik begini. Punya kamu tadi kan di rumah, kan kesini pakai sendal. Ada kan yang seperti itu? Jadi sisi lain mencegah kita dari perbuatan maksiat, sisi lain mengajak kita untuk berbuat taat. Nah itu kanan dan kiri, itu saling mengingatkan sampai mereka mencatat pada akhirnya apa yang dikerjakan. Ya? Teruskan, ma yalfidhu min qaulin. Ya, bahkan baru sampai ke perkataan pun. Baru sampai ke perkataan nih, baru keluar perkataan A, B, C dan sebagainya. Apalagi sudah ke perbuatan, respon tangan, respon kaki dan sebagainya. Illa ladaihi raqib. Ini sifatnya atid. Ini dua sifat. Asalnya ini sifat yang melekat pada dua malaikat itu. Ini bukan nama asalnya. Ya. Jadi namanya tetap malak, ya. Malakain idh yatalaqqal mutalaqqiyan al yamini wa 'anil shimali qa'id. Kemudian ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Ini dua sifat yang melekat pada dua malaikat itu. Raqib artinya selalu mengawasi. Mengawasi. Jadi diawasin terus pergerakan kita tuh. Dicatat, kan? Dan seterusnya. Atid. Ya, selalu hadir, selalu lekat, mengawasi dan lekat. Raqib itu mengawasi, sifatnya muraqabah, atid yang hadir lekat. Nah, cuma untuk menguatkan kesan kepada jiwa kita sehingga mudah dihafalkan, mudah diketahui, maka sifat ini berubah menjadi nama. Ya. Sifat ini berubah menjadi nama. Ya, ada dalam bahasa Arab kaidah berbunyi begini, taghyirul ismi la yughayyirul musamma. Ya, perubahan nama pun tidak akan merubah esensi. Jadi artinya ini menunjuk kepada dua sifat malaikat tadi, tetap malaikat tadi. Tapi kenapa diperkenalkan oleh para ulama kita dengan nama raqib, dengan atid, untuk memberikan kesan bahwa hati-hati, setiap pekerjaan kamu itu ada yang mengawasi. Allah tugaskan kepada makhluk ini untuk mengawasi kita. Ada yang mendampingi, ya kan? Ada yang mensupport jiwa takwa kamu, ada yang mencegah kamu dari berbuat yang buruk, ya? Apakah sampai situ saja tugasnya? Tidak. Ternyata bukan hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi, kan, mengambil semua apa yang kita kerjakan dan sebagainya, tapi juga mencatatnya dengan sempurna. Ya, mencatatnya dengan sempurna. Maka kita kembali ke sini Quran surah 82 ayat 6 sampai 12. Ya, buka dulu pelan-pelan. Al-Infitar ya. Baik, sudah? Al-Infitar. Ayat 6 sampai dengan ayat 12.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada? Alladzi khalaqaka fasawwaka. Sudah? Fa'adalak. Ada? Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Saya pakai mad jaiz munfasilnya 2 harakat supaya cepat. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ada? Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin. Ada? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alhamdulillah. Baik. Ilmu kedua. Kalau yang di surah Qaf ayat 16 sampai 18 kita mendapatkan nama Raqib dan Atid. Ya. Karena itu kalau kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita mendapatkan pengajaran dari sekolah malaikat Raqib dan Atid. Nah, ini artinya gurunya mengambil dari informasi Quran surah Qaf ayat 16 sampai 18. Jelas ya? Pemahamannya seperti tadi. Jadi kalau kita mendengar Raqib, Atid artinya ada yang mengawasi, CCTV nih, kan? CCTV nih. Hati-hati nih. Ya, kemudian juga ada yang menempel terus kepada kita, mendampingi, hadir terus kemanapun. Nah, lalu kalau kita kembali ke sini, Quran surah 82, kan ayat 6 sampai 12, maka kalimat insan disebutkan lagi. Ya ayyuhal insanu. Hei semua manusia. Kalau tadi di sini ditegaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan saat mencipta kamu beraktivitas, kamu didampingi nih. Ya. Nah, di sini di Quran surah 82 Al-Infitar ayat 6 sampai 12 ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil semua tanpa kecuali menggunakan ya. Ya, disebutkan sebanyak 360 kali dalam Al-Qur'an. Kemudian ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Qur'an. Fungsi ya harfun nida linida'il jami' ya. Nida'il jami' min adami al-masafat al-mahdudah ya, untuk memanggil semua kalangan tanpa adanya satu batasan-batasan jarak. Semua. Nida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id. Memanggil yang dekat, menengah atau jauh. Jadi kalau sudah pakai ya semua terpanggil tanpa kecuali. Ayyu munada untuk menguatkan objek yang dipanggilnya. Hanya tanbih untuk mengingatkan. Ya. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan dalam Al-Qur'an ketemukan kalimat ya ayyuha, cara menerjemahkannya demikian, ya. Kita lihat dulu yang dipanggilnya siapa? Nas, kemudian amanu orang beriman atau insan manusia beraktivitas. Kita contohkan di ayat ini. Ya ayyuhal insanu. Saya sudah terangkan insan disebutkan 65 kali dalam Al-Qur'an menunjuk pada manusia yang beraktivitas. Maka cara menerjemahkannya begini. Hei, ya, hei al-insan, semua manusia tanpa kecuali yang beraktivitas. Tanpa kecuali siapapun. Ya. Baik, taukid ini aku tegaskan ya, ayyunya bermakna penguat taukid. Aku tegaskan. Haknya tanbih, aku ingatkan. Jadi kalau di sini Allah membuka untuk menyampaikan informasi, aktivitas kita dipantau, ada pengawas, raqib dengan atid, sifatnya. Di sini ditegaskan oleh Allah. Tegaskan lagi, dipanggil kita semua secara personal, dipanggil satu-satu. Ya, jadi kalau di sini dibuat hukum umum, kalau saya ilustrasikan, pimpinan mengumpulkan karyawan disebutkan umum. Setiap ruang kerja kalian ya ada CCTV kanan dengan kiri, begini, umum tuh. Setelah itu satu-satu dipanggil, kamu sini, sebelum bekerja masuk ruangan. Kamu sini, dikatakan lagi sebagai penegas. Masuk ruangan, ingat ya, begini. Kamu dijaga, kamu diawasi. Persis, kalau kita ingin gambarkan apa yang disampaikan, walaisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, permisalannya kalau kita ambil untuk mendekatkan pemahaman kita, ketika Allah mengatakan apa? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Ya ayyuhal insan, setiap kita dikhitab oleh Allah. Dipanggil satu-satu, ya. Hei kamu Adi Hidayat, kamu fulan, kamu fulana yang beraktivitas ya di bumi ini ya, ini ruangnya nih, ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Aku tegaskan pada kalian, aku ingatkan pada kalian, kenapa kamu ini sering menyimpang kepada Rabbmu? Padahal aku sudah memuliakan engkau. Apa yang membuat engkau itu terbawa untuk durhaka kepada Rabbmu? Kau menyimpang dari ketetapan Rabbmu. Kurang apa lagi pemberianku kepadamu? Kata Allah. Setiap kita dikhitab. Hei Adi Hidayat. Ya, ma gharraka bi rabbikal karim. Aku telah memberikan apa yang termulia untukmu. Sifat Rabb, karimnya ditampilkan. Kemuliaan Allah yang menjadikan kita mulia. Mata diberikan kemuliaan pada mata. Sehingga nggak boleh lihat yang jelek-jelek. Karena mata ini mulia, nggak boleh melihat yang bukan mulia. Palingkan dari yang tidak mulia. Karena kamu mulia.
Lisan engkau itu lisan mulia. Jangan bicara yang kotor sehingga merendahkan kemuliaan engkau. Makanya manusia kalau bicara yang jelek, itu kemuliaannya runtuh di hadapan orang. Silakan kalau nggak percaya, orang maki-maki orang lain di hadapan orang banyak, itu kemuliaan dia runtuh seketika. Ya, ketika seseorang mencela, terlihat, ini pencela nih, runtuh. Makanya Allah menjaga lisan supaya tidak berkata yang kotor, supaya mempertahankan kemuliaan kita. Kata Allah, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Aku telah muliakan engkau. Aku berikan yang terbaik untukmu, rizki yang terbaik. Kenapa aku berikan yang baik, kau pilih yang haram? Kenapa aku inginkan kau soleh, kau menjadi salah? Kenapa aku inginkan menjadi mulia, kalau engkau merendahkan kehormatanmu sendiri? Itu kan? Itu pengingat. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, dengan kemuliaan itu aku menciptakanmu dengan sempurna. Ya. Lalu menetapkan segala yang terbaik untukmu sesuai dengan kemaslahatan hidupmu. Aku tetapkan kau begini, kenapa engkau robah tampilan fisikmu? Aku berikan hidungmu itu mancung, bukan karena tampilan sesuatu, tapi untuk maslahat hidupmu. Kenapa engkau operasi plastik? Padahal nggak ada sesuatu yang terkait dengan kebutuhan itu. Kenapa engkau rubah harus tampilan matamu? Kenapa engkau rubah dirimu? Kenapa engkau bersikap seperti itu? Aku berikan yang maslahat panjang untukmu, engkau memilih yang pendek. Kan? Ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Aku berikan tampilan yang terindah. Ya, kenapa engkau ketika ciptakan laki-laki ini maslahat untukmu bekal terbaik sampai ke surga? Kenapa engkau harus rubah jadi tampilan perempuan? Aku ciptakan kau perempuan karena maslahat ini untuk menutupi kekurangan di keluargamu, meningkatkan bakti pada keluarga, ada doa-doa yang butuh dari sifat-sifat perempuan. Aku berikan untukmu yang terbaik sampai mendapatkan surgamu. Kenapa engkau rubah fitrahmu jadi laki-laki? Ini yang terbaik yang aku berikan untuk maslahat hidupmu. Ya, fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan lakukan. Kalla, sekali-kali jangan lakukan. Sekali-kali tidak. Enggak benar yang seperti itu. Bal tukadzibuna biddin. Kenapa bahkan ada di antara kalian yang mendustakan bahkan keajaran agamanya sendiri? Itu kalau Allah sampaikan demikian pasti ada yang begitu tuh. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak. Enggak boleh lakukan seperti itu. Bahkan ada di antara kalian yang lebih daripada itu. Alih-alih dia mengerjakan pelanggaran-pelanggaran, bahkan petunjuk agamanya pun dia dustakan sendiri. Din yang dimaksudkan Islam. Tafsirannya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ya, bahkan pedoman-pedoman keislaman yang aku turunkan, yang aku berikan dalam Al-Quran, dalam hadis, dia rendahkan pula. Dia dustakan pula. Dia anggap itu lucu-lucuan. Ya, dia anggap itu bagian dari produk budaya. Ya, dia anggap itu kurang sempurna. Aku berikan padamu yang terbaik, yang paling sempurna. Kamu bahkan petunjuk itu pun kamu dustakan juga. Hah? Wa inna alaikum lahafidhin. Nah, apa kamu nggak nyadar kamu diawasi? Hah? Bahkan melekat, pakai ala. Ala itu melekat. Allah tidak menggunakan la. Allah tidak mengatakan wa inna lakum, tapi Allah mengatakan wa inna alaikum. Kalau sudah pakai ala artinya melekat, erat, nempel. Makanya di atas itu kalau pakai alat nempel. Ini kalau saya gambarkan begini, ya. Kitab ini, kitab seperti ini ya. Kalau ini ada jeda, ini fauqa, ada jarak, ini fauqa. Fauqa. Jadi kitabnya di atas, ini ada ruang, ini fauqa namanya. Kitab fauqal maktab. Buku ini di atas meja. Tapi kalau saya tempelkan begini, itu ala namanya. Kitab ala maktab. Buku ini di atas meja, nempel seperti ini. Jelas ya? Artinya ketika menggunakan wa inna alaikum lahafidhin itu menempel dengan kita. Menempel di sini dipahami dengan kiasan lekat dengan kita. Saking lekatnya semua terawasi dengan sempurna. Saking lekatnya semua terawasi dengan sempurna. Ya, lahafidhin yang menjaga kalian. Nah, ini tadi yang saya katakan lahafidhin di sini. Jadi fungsi malaikat itu selain tadi ya, mengawasi, hadir, ya. Tadi saya katakan kan mensupportnya. Dari mana kata support didapatkan? Ya, hafidhin menjaga kita. Menjaga setiap waktu. Menjaga apa? Supaya takwanya meningkat, disupport-kan. Sisi lain, dijaga dari maksiat. Jangan kerjakan yang ini. Ya, selalu itu diingatkan. Ya, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Yang kedua apa fungsinya? Mencatat. Malaikat ini mulia. Ya kan? Dua malaikat ini mulia, menjaga kita sekaligus apa? Katibin, mencatat juga apa yang kita kerjakan. Ya, jadi ini Masya Allah ini. Ya, sudah mensupport keadaan diri kita. Karena itu Masya Allah kalau ada kita melihat yang baik-baik, jiwa kita kan langsung terpanggil tuh. Cepat kerjakan. Kalau belum mampu, ya bermohon kebaikan-kebaikan, bicara yang baik dan sebagainya. Itu kiraman. Ya, hafidhin tuh, menjaga kita. Ya, terus support. Kalau ada yang jelek-jelek, jauhi. Nggak usah ikutlah yang seperti itu. Ada acara-acara yang jelek, ini nggak bagus. Tinggalkan aja yang begitu. Menjaga kita tuh. Jadi fujur kita, nafsu kita tuh ditekan, disupport supaya nggak muncul terlalu dominan, tapi diarahkan untuk mensupport jiwa takwa kita.
Marah untuk mensupport sabar, supaya sabarnya meningkat berkualitas. Makanya kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari kehidupan suami istri misalnya, ya ada sesuatu yang kurang enak, kan itu jiwa kita bergejolak dulu kan, nggak langsung tiba-tiba keluar kan. Ya kalau yang normal hatinya akan membisikkan dulu, maaf ya dalam tanda petik, akan bisikan dulu. Tahan dulu, tahan. Untuk apa marah? Cek dulu, lihat dulu. Terus kan, diam dulu, diam sampai menemukan kebenaran. Bisa gitu. Terus itu ada. Ya, termasuk sama anak juga, sama kawan, sama macam-macam. Itu ada kontrol begitu. Itu Allah sudah kasih kepada kita. Silahkan Anda cek di kitab manapun. Anda nggak akan temukan yang detil seperti itu kecuali di Al-Quran. Ya, dan kita merasakan sendiri. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah. Dan ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Di mana Anda tunjukkan referensi bacaan manapun yang menjelaskan tentang ini. Yang membisikkan ke hati kita, menjaga diri kita, macam-macam. Jadi kalau kita yakin, dan pada prakteknya kita merasakan kan bahasa-bahasa jiwa kita. Ada tiba-tiba yang memberikan informasi ke jiwa kita, membisikkan ke jiwa kita. Kita merasakan sendiri itu. Silahkan kalau nggak percaya cek. Kita merasakan sendiri. Saya pun ketika menyampaikannya kepada Anda, itu pasti di hati Anda pun ada bisikan juga. Ya, kepikiran kita. Begini. Jadi kalau baik-baik itu hafidhin, malaikat menjaga kita. Kiraman katibin, ketika kita merespon dengan itu semua, keluar, dicatat. Nah, talaqi berlangsung. Yatalaqqal mutalaqiyani. Kiraman katibin, malaikat ini mulia. Kenapa disebutkan kata mulia pertama kali? Kan untuk menunjukkan tugasnya yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kemuliaannya diikat dengan la ya'sunallaha, enggak bermaksiat kepada Allah. Ya wa yaf'aluna ma yu'marun, dan konsisten mengerjakan tugas. Artinya malaikat ini enggak akan menyimpang dari tugasnya. Enggak akan mungkin mencatat yang keliru. Semua sempurna. Catat. Ya, tadi kalau saya ilustrasikan seperti rekaman CCTV tadi. Ya nggak bisa direkayasa tuh, terus begitu. Ya, terus tampil seperti itu apa adanya. Ya, kalau CCTV manusia masih bisa datang, masih bisa hapus macam-macam. Ini malaikat Allah yang langsung yang tugaskan, nggak ada yang bisa hapus. Semua dicatat sempurna. Dan nggak pernah bermaksiat. Apa yang dibicarakan seperti itu ditulis. Tulis. Ya, ini Masya Allah. Jadi kita mesti yakin. Nah, untuk meyakinkan kepada kita bahwa semua tertulis, maka ditunjukkan pembuktian. Apa pembuktiannya? Kita merasakan sendiri. Ada bisikan, ada penjagaan, ada pengarahan. Nah, itu respon kita untuk bisa merespon semua itu ketika keluar dituliskan semua. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, tinggal pilihannya. Mau merespon menjadi baik, ini, dari jiwa takwa ini. Ya. Masih ingat yang saya sampaikan, teman-teman? Kalau kita menepikan yang jelek, muncul yang baiknya, yang salah kita tepikan, muncul solehnya, sehingga baiknya itu muncul setelah yang jeleknya hilang. Masih ingat disebut apa? Yo. Masih ingat? Banyak makan nasi ya, jadi lupa. Fanasya, akaltum nasi katsiran fanasya. Yang disebut birrun namanya, birrun. Ya, birrun. Kalau melekat pada diri seseorang disebut mabrur. Makanya ada istilah haji mabrur. Haji yang mampu menjadikan sifat seseorang yang jelek hilang, kemudian muncul baiknya dan melekat pada dirinya, terbawa pulang. Sampai pulang ke tempatnya dipertahankan sampai meninggal. Itu balasannya surga, Masya Allah. Ya, nanti ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada saleh, ada birrun. Birrun sifat baik yang muncul setelah jeleknya hilang. Jelas ya? Nah, kita ini kan berlatih meningkatkan takwa. Nih. Takwanya ini dilatih terus sehingga potensi-potensi jelek yang diprovokasi nanti oleh setan kita tekan. Ya, alih-alih berdusta, dustanya dia tepikan, muncul jujur. Alih-alih sombong, sombongnya dia tepikan, muncul tawadhu. Alih-alih riya misalnya, riyanya dia tepikan terus, muncul yang baiknya. Itu prosesnya, takwanya muncul sehingga muncul sifat birrun dalam dirinya. Pemiliknya, ya, kalau melekat disebut mabrur, pemiliknya disebut abror. Abror. Abrar. Kalau kita mau teruskan ayatnya, teruskan. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Teruskan. Innal abrara lafi na'im. Jelas? Ya, bahkan nanti kita dapatkan informasi yang beragam. Ya, innal abrara lafi na'im. Kemudian nanti ada lagi innal fujjara lafi jahim, kan? Dan seterusnya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya, kalau kita mau teruskan, ini pemiliknya disebut apa? Abrar. Kalau kita bisa mengendalikan ini semua, dituliskan dengan baik, maka kita akan disebut oleh Allah pribadi yang bertransformasi menjadi mulia.
Maka semua yang keluar dari orang-orang baik itu dicatat. Dan indah, bahasa Qur'annya naim. Naim itu ada dua makna. Pertama, sesuatu yang melahirkan kenikmatan, kedamaian, ketentraman. Ya, itu makna pertama. Jadi ternyata orang-orang yang senantiasa merespon segala hal dari jiwa takwanya itu cenderung lebih nikmat hidupnya. Tenang, nyaman, damai itu membawa ketenangan, jujur membawa kedamaian, sabar membawa ketentraman. Jadi semakin sabar semakin nikmat, semakin jujur semakin baik, semakin tawadhu semakin indah, bahkan orang lain pun yang berinteraksi dengan kita merasakan aura kebaikannya. Ya, yang kedua puncaknya naim itu disebut dengan nama lain bagi surga. Ya, makanya kita katakan jannatun naim, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan karena di dalamnya nggak ada kegelisahan, semua damai, tenang, tentram, nyaman dan sebagainya. Artinya apa? Orang-orang yang mensupport nih takwanya dengan baik, kemudian mengambil manfaat dari malaikat yang tadi ditugaskan oleh Allah untuk menjaga, mencatat dan sebagainya, ya, maka ketika dia mampu mendapatkan itu semua, hidupnya itu akan lebih nikmat, lebih tenang, lebih damai, lebih mampu menekan ininya nih, dorongan nafsunya, fujurnya, yang dengan itu bisa berakhir mendapatkan nikmat Allah di surga yang penuh dengan puncak kenikmatan itu. Tapi kalau dia manfaatkan ini yang fujurnya, mengambil provokasi dari makhluk lain, nanti kita akan bahas. Yang ini ditutup, ini muncul, maka berubah jadi fujar. Ya, ini dalamnya disebut dengan fujur, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kalau fujurnya yang dimunculkan, takwanya ditekan, orangnya nanti berubah jadi fujar. Wa innal fujjara lafi jahim. Maka orang-orang yang hanya mendominasi dirinya dengan dorongan dari nafsunya, dari fujurnya, maka ini berpotensi mendapatkan sesuatu yang merugikan bagi dirinya. Khaba, sesuatu yang nestapa, merugikan sampai puncaknya mendapatkan ancaman neraka Jahannam, itu yang sangat berbahaya. Nah, karena itu kita mesti berusaha semaksimal mungkin. Ayo support nih. Ya, ayo dapatkan dorongan ini. Caranya bagaimana? Ya, kita tangkap dengan pemaknaan tadi. Semua yang saya kerjakan tercatat. Kalau ada bisikan baik segera ambil. Yang jelek-jelek tinggalkan. Itu malaikat sedang bekerja. Ya, sedang bekerja. Kemudian apa yang kita rasakan, saya berkata nih, ini dicatat nih. Catat nih. Kalau saya berkata jelek, maka akan dicatat. Baik pun akan dicatat. Seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, semua akan dibuka, ditampilkan kepada saya. Catatan itu akan dibuka, ditampilkan, disuruh baca di hari kemudian. Ya, maka pindah ke Quran surah ke-17. Tadi belum saya tuliskan. Quran surah 17. Ayat 14. Ya, paling kanan agak ke bawah sedikit. Al-Isra ya, ayat 14. Quran surah 17 ayat 14. Iqra kitabaka, sampai ke di ujung ayatnya langsung supaya cepat. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sudah? Ya, lihat ujung ayatnya. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada ayatnya? Baik ya? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nah, jadi apa yang dicatat ini dikumpulkan teman-teman sekalian. Kalau saya boleh rumuskan begini, kita urutkan. Nah, Masya Allah ya. Yuk, lihat baik-baik sini. Saya hapus dulu. Sedikit ya. Jadi kalau kita buat urutannya, amal perbuatan kita itu yang disupport dari jiwa kita, nafas. Di sini ada takwa. Di sini ada fujur. Ini fokus baik-baik, ya kan? Semua amal perbuatan, bahkan bisikan hati kita, Allah sangat mengetahuinya. Quran surah ke-50 ayat 16 sampai dengan 18. Ya kan? Maka Allah meminta kita untuk memaksimalkan jiwa takwa kita. Ini yang didorong lewat amal-amal soleh. Naikkan. Ya, supaya ini bisa maksimal menjadi orang baik. Ini yang ini tekan, supportkan ke sini. Konsepsinya demikian. Lalu tugaskan malaikat di ayat 17 sampai 18-nya, ya kan? Untuk mendampingi fungsi ini. Ditegaskan di Quran surah 82 Al-Infitar, ya, ayat 6 tadi sampai 12. Ya, jadi menjaga kita supaya terus konsisten pada kebaikan. Ini menekan keburukan-keburukan. Karena itu fitrah diri kita kalau menghadapi sesuatu selalu ada bisikan untuk memberikan keputusan kepada kita yang baik-baik. Tergantung kita bagaimana mengambilnya, ya kan? Setelah itu juga ketika ini keluar keputusannya dari sini menjadi amalan. Baik itu amal ini perbuatan, ya, amal itu kan perbuatan, perilaku. Ya. Sifatnya positif, soleh, ya kan? Atau salah.
Malaikat sudah mendampingi kita, jangan sampai berbuat yang salah, yang soleh yang keluar, soleh yang keluar. Tapi nanti ada makhluk lain yang memprovokasi, supaya yang salah yang muncul, salah yang muncul. Tapi kalau sudah muncul jadi amal, baik lewat lisan, ma yalfadhu min qaulin, kan? Atau dari perbuatan dan sebagainya, dicatat. Ya, dicatatnya tuh terukur, benar, tidak ada yang dihapus, di tip X macam-macam, terus semua sempurna dan tidak ada yang salah catatan, semua sempurna. Waduh, aku kasihan sama orang ini nih, aku iba, nggak ada. Semua tetap sempurna. Makanya ada sifat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ya kan? Dikerjakan semua oleh manusia atas dorongan ini, baik ini ataupun ini, keluar soleh atau salah dicatat oleh malaikat. Sudah? Catatan ini nanti akan terhimpun. Ya, terhimpun dalam satu yang disebut dengan kitab. Jelas? Jadi nanti setiap kita itu punya catatan sendiri. Ya, catatan perilaku kita, perbuatan kita, catatan amal kita ini, amal, catatan kitabul amal, catatan perbuatan kita. Semua yang terkait di kitab ini adalah hasil dokumentasi malaikat yang sempurna, yang mengiringi kehidupan kita sampai wafat. Catat yang baiknya, yang jeleknya. Ini kan terbagi dua nanti nih. Kitab ini nanti ada dua bagian. Yang salehnya dari jiwa takwa, yang salahnya dari fujur. Ini akan ditimbang dua ini. Hati-hati. Nah, saat di hari kiamat begitu kembali kepada Allah, ingat ini kita sedang bicara tentang keimanan ya. Jangan pakai akal pikiran dulu, pakai iman dulu. Nanti hikmah membimbing kita. Begitu kemudian ini kita dapati, kembali kepada Allah, ya. Lalu catatan ini sudah terkumpul, maka diminta kita untuk membacanya. Perhatikan kalimatnya. Iqra kitabak. Baca nih. Yang pernah kamu lakukan dulu. Nggak ada kita bisa mengingkari. Ya, bahkan lisan kita dikunci karena lisan ada lidah tak bertulang kan, yang mudah untuk ini itu supaya nggak nambah dosa lagi ditutup. Di surat Yasin kita ketahui al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kan? Semua bicara. Nah, ini dikonfirmasi nih semua. Nggak ada yang bisa mengelak dan diputar rekamannya. Hanya nanti dengan rahmat Allah ini bisa terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Ada yang nanti dihijab, hisabnya tuh dihijab, disatar, tutup. Antara hamba saja personal dengan Allah untuk menunjukkan rahmat Allah. Nih, kamu ini baca kitab kamu nih. Nangis, ya Allah, mohon rahmat ya Allah. Kita mengaku, dibuka tuh dari awal baligh, dari baligh sampai dengan meninggal. Dibuka semua. Perbuatannya bagaimana ini, itu nggak bisa dibantah. Karena begitu dibaca, kita ingat semua. Nggak bisa bohong. Nggak bisa dibantah, nggak bisa apapun, diputar semua rekaman ketahuan dan sebagainya. Ditampakkan kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan satu kecil pun nampak, kelihatan, ditampakkan di sini. Ya. Iqra, kamu baca kata Allah, baca kamu. Ya. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu dihisab sekarang. Ya, kamu dihisab. Ya, silakan dievaluasi nih, baca. Faman ya'mal mithqala dzarratin khair, kalau baik ini diperlihatkan kepadanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kalau buruk pun tampak, kelihatan, semua kelihatan. Ya, dibuka, diperlihatkan dan sebagainya. Nah, tapi sebelum dibaca, Allah berikan tanda-tanda. Akan kelihatan bagaimana kitab itu diterima. Ada dua cara penerimaan. Karena itu kita kembali ke Quran surah 84 tadi yang sudah dituliskan. Quran surah 84, ke ayat 6 lagi, sampai 10. Di 82 tadi ayat 6 juga, 84 pun ayat 6 sampai 10. Ya, fokus baik-baik. Yang Quran surah 82, ayat 6-nya, ya ayyuhal insan. Ini pun ya ayyuhal insan juga. Ya. Ya, kalau yang tadi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, kalau yang ini ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai semua manusia tanpa kecuali. Karena saya sudah tadi terjemahkan ini, yuk kita lihat. Hai semua manusia tanpa kecuali yang beraktivitas. Sungguh engkau mengerjakan aktivitasmu ini, ya, engkau berpeluh keringat, bersusah payah dan sebagainya, semua beraktivitas. Ya, insan. Al-insan ini kan teman-teman sekalian, insan itu bisa beramal, amalnya soleh karena didorong iman, ada iman. Ya, ada yang salah kan, baik itu bermaksiat walaupun mengaku beriman atau tanpa iman sama sekali, yaitu kufur. Ini maksiat, yang ini kufur. Ya, tingkat maksiat nanti ada yang munafik, ada fasik, ada macam-macam. Nanti kita pelajari. Ya, perhatikan. Kita diberikan kehidupan, diberi waktu beraktivitas. Titi dengan iman beramal soleh. Konsepsinya Quran surah 103. Al-Asr. Wal asr, demi waktu yang aku berikan kepadamu untuk beraktivitas. Hai semua manusia. Innal insana, sungguh semua manusia beraktivitas itu lafi khusr, berpotensi rugi. Kalau dia isi waktunya dengan bermaksiat, apalagi nggak beriman. Semua rugi apa yang dia kerjakan. Ini urusan akhirat, ruginya di akhirat.
Jadi kalau nggak beriman tuh semua aktivitasnya rugi, waktunya rugi. Apalagi sampai meninggal. Ya, jadi kita berdoa supaya Allah berikan petunjuk supaya mereka bersyahadat kembali pada fitrah. Illal ladzina amanu iman wa amilus shalihat. Mengumpulkan amal soleh. Dalam rangka kita beramal soleh ini teman-teman sekalian, ini kita disebut oleh Allah dengan kadihun, kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu, hei semua manusia yang beraktivitas. Innaka kadihun. Ya, sungguh engkau itu sedang berusaha menata aktivitas ila rabbika. Ya, demi Tuhanmu, demi Rabbmu. Ya, kadhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, famulaqih sampai engkau menjumpainya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dihisab. Untuk dihisab. Allah memberi kesan kepada kita, kamu yang serius ya dalam beraktivitas. Kamu yang sungguh-sungguh ya dalam beramal. Karena kamu dicatat. Kata Allah. Sampai kamu kembali kepadaku, kepada Allah. Itu bahasa tafsirnya yang paling gampang. Ya, yang mengkonfirmasi tadi apa yang saya sampaikan. Ya, jadi dihadirkannya malaikat ini, ya yang kita sebut raqib dengan atid atau hafadzah, sesungguhnya untuk mensupport kita supaya serius beramal. Supaya kita merasa setiap yang kita kerjakan dicatat. Setiap yang kita lakukan dituliskan. Makanya Allah katakan, hei manusia yang beraktivitas, kamu serius ya, sungguh-sungguh ya. Kamu menempuh aktivitas dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, dan kamu dicatat. Ya, dan semua aktivitas itu akan kembali nanti, puncaknya saat kamu kembali kepada Allah. Kamu mengerjakan itu semua, ya, demi apa? Demi mencari bekal untuk kembali. Famulaqih, untuk kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berjumpa itu, ya sebelum dibacakan kitabnya, Allah berikan satu isyarat kepada kita. Bagaimana kita menerima kitab itu? Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Tuh, tanda pertama ada yang diberikan di tangan kanannya. Kalau tadi kan saya mengatakan Quran surat 17 ya, di ayat ke-14 tadi, Al-Isra ayat 14, Iqra kitabak kan? Baca kitabmu nih. Bagaimana cara kita menerima kitab itu? Dibahas di sini. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima kitab di tangan kanannya, dia langsung begitu kembali kepada Allah akan dihisab, dievaluasi, dia langsung menerima kitab di tangan kanan. Masya Allah, kalau sudah tangan kanan berita gembira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ringan. Yasira itu sesuatu yang ringan, yusrun. Ya. Ada usrun, ada yusrun, ada sa'bun, ada sahlun, itu berbeda. Kalau sa'bun sulit tapi relatif. Bagi orang lain sulit, mungkin bagi si fulan mudah. Tapi kalau kesulitan yang semua sepakat sulit disebut usrun namanya. Ya, asara, ya'suru usran. Ya, ada kemudahan yang relatif, sahlun namanya. Bagi dia mungkin mudah, bagi kita mungkin belum tentu. Ya, innal arabiyya lil arab sahlah. Bahasa Arab bagi orang Arab mungkin mudah. Ya, tapi bagi kita mungkin atau bagi sementara orang tidak mudah mengucapkannya, gitu kan? Tidak mudah mempelajarinya. Baik. Tapi kalau kita katakan semuanya itu mudah, semua sepakat. Innal arabiyyah misalnya yusra. Ya, bahasa Arab itu sangat mudah dan semua orang sepakat itu mudah. Semua sepakat mudah. Jadi sesuatu yang disepakati oleh siapapun itu mudah, ya kan? Itu disebut dengan yusrun namanya. Ya, ringan, mudah. Maka Masya Allah, Allah menyampaikan kepada kita dengan sifat keadaannya yang mengatakan bahwa fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab semudah-mudahnya, seringan-ringannya, cepat, nggak pakai lama dan sebagainya, lewatin sirat, dapat rahmat, selesai. Apalagi yang dapat syafaat, wah itu sudah deh, ya bypass itu. Ya, nah itu Masya Allah, mudah-mudahan Allah memperkenankan kepada kita. Makanya sering dekat kepada hal-hal yang menghadirkan syafaat. Ya, Al-Quran, dekatin tuh Al-Quran. Mumpung hidup, kalau sudah meninggal nggak sempat lagi. Ya, syafaat kita ada di Al-Quran itu luar biasa. Salawat pada Rasulullah, cintai Rasulullah. Cintai Rasul dengan bersalawat, bersalawat. Paling minimal bersalawat. Dan ikuti petunjuk-petunjuknya. Syafaat. Syafaat itu Allahu Akbar. Kalau sudah waktunya tiba itu nggak ada lagi kesempatan untuk balik. Sampai semua mengatakan, disampaikan dalam Al-Quran, fa'asaddaqa wa aqam minas shalihin. Ya Allah, aku janji pengen beramal soleh. Berikan kesempatan sedikit aja. Ya, maka lewat sedekah, lewat Quran, lewat salawat pada Rasulullah itu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ya bukan di kiri nih, di belakang. Itu Allahu Akbar gitu ya. Dihinakan langsung oleh Allah. Ini kamu nih gitu kan, yang mengolok-olok agama, sudah dimuliakan kok ingkar, sudah dimuliakan malah kemudian mencela, menghujat, ya malah kafir juga, menyekutukan dan sebagainya. Bukan dikasih di kiri, di belakang begini. Ya kan? Dikasihkan. Jadi yang pertama di kanan mudah, tapi kalau di belakang ya itu yang berbahaya. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Maka dia langsung responnya bukan baca lagi. Disuruh oleh Allah, Iqra kitabak, dia mengatakan celaka aku, celaka ya Allah, celaka aku. Dia udah begini. Tapi yang ini tidak. Wa yanqalibu ila ahlihi masrara. Maka dia pergi
kepada koleganya yang beriman. Ahli hadis itu keluarga-keluarganya yang beriman, dari kalangan beriman. Karena satu dengan yang lain beriman itu keluarga. Maka saya sering mengatakan keluarga ya, kita mendoakan, saling mensupport. Kan satu mukmin dengan yang lain seperti satu tubuh, saling mendoakan. Sekarang hafal hadisnya, tapi prakteknya agak menjauh, ya kan? Nah, ini yang kita harus praktekkan dalam kehidupan. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, jadi ini yang terkait dengan proses perjalanan tugas malaikat pencatat, dikenal juga dengan hafadzah. Ya apa namanya yang tadi terambil dari kiraman katibin tadi, ya itu ada bahasanya hafidhin, ya maka dikenal dengan malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Disebut dengan hafadzah ini memberikan kesan penjagaan pada dua sumber jiwa kita. Pahami itu dengan baik, karena itu kalau ada bisikan-bisikan kebaikan dan sebagainya ikuti, ya menahan dari maksiat, ya itu ikuti, tahan, jauhi, itu ikuti, itu hafidhin untuk menjaga kita, hafadzah. Raqib dengan atid itu sifat yang melekatnya. Makanya kalau disebutkan malaikat raqib, atid itu mencatat amalan kita, terdokumentasikan sempurna dalam kitab, isinya bagian soleh dengan salah. Tinggal ini ditimbang nanti. Kalau kita mau detil lagi, lebih banyak lagi nih. Nanti soleh dengan salah ini ditimbang sebagai penutup bahasan ini. Perhatikan baik-baik. Timbangannya kalau ini lebih banyak solehnya, dia dapat rahmat Allah. Misal ini 50,01. Ini 49,09 nih. Salah banyak, tapi soleh lebih banyak. Maka ini dapat rahmat Allah. Ya. Kalau kita banyak mengerjakan yang amalan potensial syafaat, maka ini akan digugurkan nih dengan syafaat yang datang lewat amalan kita. Seperti tadi Al-Quran, kan? Salawat pada Rasulullah dan sebagainya. Ya, kemudian kalau ini seimbang, 50-50, dibaca seimbang nih. Maka disimpan dulu di satu bukit. Bukit yang paling tinggi, yang nampak sekitarannya. Nampak kelihatan yang di surga, yang neraka nggak mau lihat. Dengar pun takut gitu. Jangankan lihat, dengar aja takut. Ya, Anda kan kalau malam-malam dengar suara gitu kan, jangankan lihat kan, dengar aja lari. Jangankan lihat, apaan sih gitu. Apa pasti lari gitu. Nah, ini orang teriak semua, teriak menjerit apa. Jadi nggak sempat, nggak mau gitu ngelihat juga. Takut. Jadi mohon rahmat Allah. Baru ketika mohon minta rahmat Allah, diberikan rahmat oleh Allah, baru kemudian ditempatkan di surga. Tapi setelah hisab selesai, hisabnya 1 harinya 1000 tahun. Nah, tempat tertinggi ini yang bisa mengamati surga, ya, dan mendengar teriakan neraka dan berharap mendapat rahmat Allah disebut A'raf namanya. A'raf. Ya, maka muncul surah Al-A'raf. Ini kalau Anda baca dari ayat 47 sampai 49-nya, nah itu digambarkan di situ bagaimana keadaan Ashabul A'raf, yang mereka ada di atas di antara ini sampai hisab selesai baru dapat rahmat Allah. Ya. Nah, nanti untuk menunjukkan amalan lebih 50%, kita akan belajar nanti di fikih terkait dengan ibadah setelah masuk syariat. Jadi begitu iman selesai pembahasan, masuk kemudian kepada syariat ke fikih. Nah, ini nanti akan menentukan timbangannya. Dan terjadi hal yang sangat dahsyat. Ya, bahkan ada orang-orang yang merasa amalannya tinggi, ya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a di surah Al-Kahf, mereka merasa amalannya sudah banyak, sudah bagus, ternyata masuk neraka. Hati-hati itu ya. Hati-hati tanpa disadari, ya, apa yang dikerjakan merasa benar ternyata salah. Itu yang harus dihati-hati, ya. Nah, ini teman-teman sekalian terkait dengan dua tugas malaikat. Malaikatnya dua, tugasnya dua, hafadzah, menjaga, kemudian mencatat, kan? Hafidhin dan katibin, mereka menjaga, kemudian juga mencatat. Ya, sifatnya adalah raqib dan atid, dan menjadi nama juga raqib atid. Dan dengan itu diminta kita untuk waspada, mengikuti bisikan-bisikan malaikat, petunjuk-petunjuk Allah, sekaligus juga mewaspadai amalan kita yang harus kita persiapkan dengan baik. Ya. Nah, ini ada, kalau saya sampaikan tadi, itu saya sudah membaca juga di beberapa kitab tafsir. Jadi kalau Anda baca Ibnu Katsir, misalnya, atau Jami' al-Ahkamil Quran, lil Qurtubi, Syekh al-Imam al-Qurtubi, itu juga dapati. Jadi saya sarikan dapati ini. Termasuk juga di yang kontemporer, ini ada tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karya Syekh Tahir Ibn Ashur. 30 jilid. 30 jilid. Ini di jilid yang ke-26. Setiap juznya 1 jilid. Ini bagus kitabnya. Ya, bagus. Di halaman 251 kalau nggak keliru. 251 di surah Qaf, ya. Ya, betul. Bismillah. Ini yang tadi saya sampaikan ya, saya bacakan yang punya kitab nih sebelah kiri paling atas ini. Nanti kalau ada kaitan dengan pembahasan, boleh nanti saya scankan, teman-teman juga bisa lihat ya. Saya baca ya. Tadi kan saya janji untuk bacakan satu di antara kitab tafsir. Bismillah, wat talaqqi akhdhu syai'i min yadi mu'tihi. Sedangkan yang disebut dengan talaqqi tadi id yatalaqqal mutalaqqiyani, ya. Yang disebut dengan talaqqi itu mengambil sesuatu langsung dari tangannya. Tadi yang saya sampaikan, baik secara
real ataupun kiasan. Jadi segala yang diambil disebut dengan talaqi. Baik ngambil langsung benda dari tangan ataupun dari lisan secara kiasan dan sebagainya. Karena itu ada talaqi ilmu, talaqi Quran dan sebagainya seperti yang saya sampaikan. Ustu'ira li tasjilil aqwal wal a'mal hina suduriha minan nas. Ini isti'arah di dalam ilmu balaghah ya. Diambil ini kata talaqi ini dipinjam diambil untuk memberikan sebuah kiasan. Ya, bahwa untuk mengambil semua perkataan, perbuatan manusia yang keluar dari manusia dicatat oleh malaikat. Jadi ini untuk menunjukkan kesan tadi fungsi katibin, kiraman katibin. Di semua yang keluar dari kita dicatat, ya. Kemudian saya ingin masuk kepada pada intinya. Wa khudhifa maf'ul yatalaqqa lidilalati qawlihi ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya. Sedangkan maf'ul objeknya tidak ditampakkan di sini untuk memberikan kesan penguatan kepada firman Allah berikutnya di ayat 18 surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, wat taqdir id tuhsa aqwaluhum wa a'maluhum, ya. Maksudnya di sini Allah menyampaikan bahwa semua perkataan kalian bukan hanya perkataan, bahkan perbuatan. Semua perkataan, perbuatan kalian, tapi disebutkan di sini qaul, itu memberikan kesan contoh. Ya, jangankan perbuatan kalian, satu perkataan pun sudah tercatat. Ya, makanya kalau masih dalam bisikan, belum keluar, itu belum tercatat perbuatan-perbuatan yang salah. Ini adilnya Allah, kata Nabi. Ya, kalau yang baik saking rahmat dengan rahmat Allah nih. Kalau yang baik baru diikuti bisikan jadi niat. Ya, kata malaikat nanti bangun tahajud ya, malam ini kamu nggak tahajud, ya kan? Siapin nih, kita terlambat, siapin. Terus kita siapkan dalam diri kita, betul-betul kita ingin kuatkan. Itu baru masuk diikutin, itu udah dituliskan satu pahala. Ya, tapi kalau maksiat tidak, sepanjang masih di sini belum. Begitu keluar, baru dicatatkan. Ya, karena itu diambil di sini satu kalimat min qaulin, ya, baru keluar kata-kata dicatat tuh. Jadi kalau kata-kata jelek misalnya keluar, catatkan. Kalau masih di kepala nggak keluar, nggak dicatat. Kalau yang jelek, kalau yang baik dituliskan. Ya, karena itu Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwa semua amalan itu dikerjakan, yang kita lakukan itu dituliskan. Ya, walaupun baru keluar satu kalimat dalam diri kita. Itu maksudnya. Makanya idhsa aqwaluhum wa a'maluhum, ketika semua perkataan dan perbuatan itu ya akan dituliskan. Fayukhadhu minal ayat anna likulli insanin malakaini. Ini ya. Yahsiyani a'malahu, ya. Dan kita bisa memahami fayukhadhu minal ayat, maka dapat dipahami dari ayat dimaksud yang tadi surat Qaf itu yang saya bacakan, anna likulli insanin malakaini, bahwa setiap manusia itu didampingi dua malaikat. Tadi yang kita sebut raqib dengan atid itu ya sifatnya. Yahsiyani a'malahu, dia akan selalu menuliskan, mencatat dengan sempurna. Ihsa itu mencatat dengan sempurna. Makanya bahasa Arabnya sensus itu ihsa. Amaliyatul ihsa itu sensus. Makanya sensus nggak boleh keliru, nulis ya. Kan di sensus penduduk itu kalau kita lihat kan dituliskan kan? Siapa namanya si fulan, tanggal lahirnya kapan, alamatnya di mana dan sebagainya dituliskan. Nah, itu malaikat detil nulisnya sempurna ya. Kemudian wa anna ahadahuma yakunu min jihati yaminihi wal akhar min jihati syamalihi. Ya, bahwa dari dua malaikat itu yang satu ada menjaga di sisi kanannya, yang satu lagi di sisi kirinya. Ini bisa diartikan secara real kanan kiri tamun ghaib nggak tampak, bisa diartikan majas yang tadi saya sampaikan, mensupport jiwa takwanya kanan takwa ya supaya naik, kemudian menjaga yang nafsunya yang fujur supaya nggak berkembang naik ke atas, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir wa warada fi sunnati bi asanida maqbulah, dan tersebut dalam sunnah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad ya, sanad hadis yang dapat diterima. Sanad itu penjaga riwayat ya. Artinya apa? Kalau ada informasi disandarkan kepada Nabi, kita ini punya tradisi yang selektif. Jadi dalam Islam itu nggak sembarangan terima informasi. Ya, seleksi kepada runtutan penyampai informasi, transmisi riwayat disebut sanad namanya. Isi riwayatnya disebut dengan matan. Jadi nggak semua riwayat kita terima. Dicek dulu. Nah, kita punya tradisi itu. Ya, alhamdulillah. Makanya di tempat lain atau keyakinan-keyakinan yang lain, karena nggak ada konsepsi ini, kalau kita mau cari nggak kita temukan. Karena itu memvalidasi riwayat yang sampai ya di keyakinan lain itu nggak mudah itu untuk membedakan apakah ini benar atau bukan. Kalau kitab ini benar nggak firman Tuhan, dari mana taunya? Ya, kita punya tradisi itu. Al-Quran jelas terjaga, tapi hadis itu masya Allah. Siapa yang meriwayatkan? Sampai perilakunya diketahui. Sampai ulama membuat kitab Mizanul I'tidal, At-Taqrib wa Tahdzib dan sebagainya, dibuat itu. Al-Jarh wa Ta'dil. Ini si fulan periwayat hadis. Siapa si fulan? Si fulan di sini, tinggal di sini. Ini kerabat segini, berguru ke sini. Ini begini. Ya, perilakunya begini sampai perilakunya pun ketahuan dan diberikan kualifikasi dengan nama tertentu. Oh, ini bagus, cuma hafalannya ini kurang dikit. Titik kadang jadi koma. Oh, berarti status turun jadi hasan hadisnya.
Kalau tengah-tengah hilang nanti ada mu'dal, ada apa lagi macam-macam. Ya, ada munqati, ada marfu, ada mursal dan sebagainya. Nah, itu kita kuat. Kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti saya akan bahas satu hal juga yang kadang teman-teman kalau nggak tahu ilmu itu, kita mudah menerima informasi yang kadang membingungkan. Apakah benar Rasulullah SAW ketika kemudian dalam keadaan Fathu Makkah mengeluarkan berhala dari Ka'bah itu ada gambar-gambar, benar nggak semua diminta dihancurkan kecuali gambar tertentu misalnya yang ditutup oleh tangannya? Ada nggak informasi itu? Nah, kalaupun ada, kualitasnya bagaimana? Karena nggak berhenti sampai di situ. Ya, ada seleksinya, ada selektifnya. Nah, ini terkait dengan tugas malaikat, disampaikan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya, urutan penyampaiannya makbulah, dapat diterima, gitu kan? Annalladzi yakunu 'anil yamini yaktubul hasanat walladzi 'anil shimal yaktubus sayyi'at. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Yang berada di kanan itu mencatat yang baik-baik, amal saleh. Yang di kiri mencatat amal salah. Kalau kita teruskan, amal saleh muncul dari mana? Takwa. Amal salah muncul dari mana? Fujur. Makanya tadi saya katakan di awal, malaikat yang pertama itu mendampingi, mensupport jiwa takwa kita sampai keluar, catat. Malaikat yang kedua menjaga jiwa fujur kita, jangan sampai muncul nafsu ini keluar, jelek-jelek keluar, dijaga, tahan. Makanya kalau ada support perbuatan maksiat, terprovokasi, ada provokator ya. Jadi sisi lain nanti kita akan bahas nih makhluknya siapa, memprovokasi, terus kan ada gejolak di jiwa kita kan, jangan lakukan, jangan. Demi Allah saya katakan, koruptor pun ketika akan korupsi, itu pasti ada penghambat di jiwanya. Karena malaikatnya harus bekerja, kiraman katibin, ya, kemudian hafidin harus bekerja dulu. Kalau itu kemudian dilampaui nggak didengar, ya keluar dicatat oleh malaikat. Yang nyatat maksiatnya itu salah satu yang jaga amal baik, amal jelek juga dijaga. Itu yang mencatat amal jeleknya yang satu lagi. Itu yang dikatakan walladzi anishimal yaktubus sayyi'at, dan yang menjaga di kirinya maksudnya jiwa fujurnya itu akan mencatat kalau keluar jelek dituliskan kejelekannya. Wa warada annahuma yulazimanil insana min waqti taklifihi ila an yamut. Ini yang tadi saya sampaikan. Dan tersebut riwayat bahwa dua malaikat ini akan mendampingi manusia mencatat semua amalnya dari sejak dia baligh. Berlaku hukum taklif sampai meninggal. Ya, jadi ini yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Saya sengaja mengambil yang ini At-Tahrir wa Tanwir karena ini kan menghimpun kitab-kitab sebelumnya. Biasanya kalau ada tafsir yang modern, yang bagus itu kan itu menghimpun keterangan yang sebelumnya. Dihimpun, jadi terakumulasi di satu sumber. Nah, jadi maksud saya ingin katakan bahwa apa yang saya sampaikan, ya sanad keilmuannya tersambung kepada para ulama tafsir, juga dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, sehingga apa yang kita pelajari tidak bergeser dari ruang-ruang dan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh para ulama kita yang tersambung pada Rasulullah SAW. Kurang lebih demikian yang saya sampaikan untuk hari ini. Jadi kesimpulan cepatnya adalah hati-hati. Ya, dalam beramal, kita semua amalan dicatat. Dengarkan bisikan hati kita. Masih ingat hadis Nabi? Istafti qalbak. Ya, dengar suara hatimu. Dengar suara hatimu. Ingat ya, dengar suara hati. Suara hati yang dimaksudkan, ingat, jangan nafsirkan sendiri. Suara hati yang dimaksudkan adalah penjagaan dari malaikat. Ya, caranya, sinyalnya bagaimana? Gampang. Setiap yang baik pasti malaikat. Mencegah keburukan pasti malaikat. Maka dengarkan itu. Ya, karena nanti ada yang mencoba mengambil bagian dari bisikan jiwa kita, ya, dan itu diprovokasi untuk berbuat maksiat. Itu bukan malaikat. Jadi sifatnya demikian, hati-hati, tata aktivitas kita, jauhi maksiat, semua tercatat pada waktunya. Catatan itu akan ditampakkan sekecil apapun, baik ataupun buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dikumpulkan dalam kitab, diminta untuk dibaca. Diserahkan tangan kanan, famma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan ringan. Tapi kalau yang mendapatkan di belakang punggungnya dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan demikian, fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak celaka aku. Tetap Allah akan menghardiknya dan mengatakan, ya, iqra kitabak, baca tuh, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sekarang kamu akan dihisab berdasar perbuatan yang telah kamu kerjakan saat di dunia. Sebelum kita wafat masih ada kesempatan untuk bertobat, memperbaiki amalan, mencatat, mengedit amalan-amalan kita yang lalu supaya ditutup. Saat kembali oleh Allah, langsung ada hamba yang pernah berbuat maksiat, dia tobat, catatan malaikat masih ada, semua sempurna untuk menunjukkan profesionalitas kerjanya. Tapi oleh Allah nanti diperintahkan untuk dihapus semua. Hapus, dihancurkan, kemudian ditampakkan rahmat Allah, diberikan kebaikan-kebaikan kalau kita sepanjang hidup ini mau bertobat, mengisi kebaikan sampai wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah ridhai kita semua. Saya mohon maaf sekali lagi, banyak salahnya, banyak khilafnya. Mohon disujud teman-teman, mohonkan ampunan kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa saya dan keluarga, dan semoga Allah merahmati kita semuanya.
Terima kasih sekali lagi. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Semoga kita saling menjaga dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.